Awan menggantung rendah di langit merah seolah-olah itu akan menurunkan muatannya yang berkembang setiap saat. Tanah itu ditutupi dengan batu-batu besar bergerigi yang ditutupi dengan lapisan bubuk abu-abu. Bubuk itu adalah hasil pelapukan bertahun-tahun setelah remuk tulang. Di tengah-tengah dunia ini ada rawa. Alih-alih lumpur, rawa itu diisi dengan cairan lengket yang menyerupai daging dan darah. Disinilah hukuman neraka ekstrim berada. Itu dipenuhi dengan aura kejahatan, kebusukan, kebiadaban, dan kematian. Pada zaman kuno, sebelum kota surga Fei didirikan, tanah di mana ia berada adalah zona terlarang yang menakutkan, yang dikenal sebagai Northern Vortex. Ini karena bahkan Fei Tirks akan binasa saat masuk. Dan zona terlarang seperti itu telah ditaklukkan oleh pakar Fei yang tiada taranya, menghasilkan pembentukan kota surga Fei. Tapi tidak peduli seberapa kuat ahli tak tertandingi itu, dia gagal untuk sepenuhnya memurnikan entitas jahat dan gelap di zona terlarang. Dia akhirnya melemparkan kekuatan ilahi yang kuat, mengukir ruang independen di bawah kota surga Fei, dan menyegel mereka semua di dalam. Ini adalah neraka ekstrim bawah tanah. Setelah miliaran tahun, berbagai kekuatan jahat di neraka ekstrim melemah, tetapi mereka masih ada. Hukuman neraka ekstrim adalah untuk menyegel orang yang dihukum di dalam penjara darah dan menggunakan darah kehidupan mereka sebagai pengorbanan bagi iblis jahat di dalamnya. Biasanya, para prajurit di bawah tingkat Fey Lord hanya memenuhi syarat untuk dimeteraikan di pinggiran neraka ekstrim. Hanya Fey Tirks yang dimeteraikan di tengah di mana rawa darah dan daging berada. Pada saat itu, ada seorang pria yang terletak di tengah rawa. Lebih dari setengah tubuhnya, sampai ke dadanya terkubur di bawah rawa. Dia tidak lain adalah Raja Darah. Dibandingkan dengan hari ketika Yi Yun melampaui kesengsaraan, Raja Darah tampak jauh lebih kuyu. Dia hanyalah kulit dan tulang, dan tubuhnya penuh luka. Benda-benda menyeramkan di dalam rawa-rawa neraka ekstrim itu seperti belatung yang membentuk benang yang tak terhitung jumlahnya yang terikat pada luka-luka Blood King dan mengisap kekuatan darah kehidupannya. Rasa sakit seperti itu masuk jauh ke dalam tubuh dan jiwa, membuatnya menjadi rasa sakit yang lebih intensif daripada yang dipotong-potong. Namun, Raja Darah terus menutup rapat matanya. Dia tidur di rawa dan tidak menunjukkan reaksi. Dia masih hidup dan meskipun disiksa, darah kehidupan di dalam dirinya tetap kuat dan bersemangat. Sungguh luar biasa bahwa dia masih dalam kondisi seperti itu meskipun bertahan selama 15 tahun. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berkultivasi di dao pembunuhan yang tidak bisa dihancurkan. Tampaknya, dia cocok dengan tempat ini. Pada saat itu, 3 tokoh tambahan tiba-tiba muncul di penjara darah. Orang di tengah itu tingginya puluhan kaki dan muncul seperti menara. Tubuhnya menderita cahaya perunggu dan dia membawa kapak perang hitam raksasa di punggungnya yang dibakar dengan cahaya merah optimis. Aura dangkal mendominasi. Dia adalah seorang ahli surgawi. Jika Yi Yun ada di sini, dia akan mengenalinya segera. Pakar surgawi adalah Jenderal Ilahi Sanguin Aks yang telah ia temui di dunia Suanyuan. Kembali ketika Yi Yun bertarung dengan Sanguin Aks di dunia Suanyuan, dia telah benar-benar menekannya dan menyedot sebagian dari Divine Blood Origins. Asal darah surgawi-surgawi sangat berharga, yang pengisiannya terlalu sulit. Bagi Sanguin Aks, itu benar-benar dendam yang tidak dapat didamaikan. Namun, mengetahui bahwa dia bukan pertandingan Yi Yun, Sanguin Aks telah menoleransi saat itu. Tidak hanya itu, dia bahkan merobek ruang terbuka untuk melarikan diri. Setelah memiliki Blood Origins yang disedotnya, yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Ini benar-benar menghina Sanguin Aks. Selanjutnya, Yi Yun telah merebut kesempatannya di Suanyuan Dune. Jika peringkat orang yang hidup yang paling membenci Yi Yun ditabulasi, orang yang muncul di atas pasti Jenderal Divine Sanguin Aks. Upaya Sanguin Aks untuk memonopoli fragmen Heavenly Dao untuk dirinya sendiri adalah dosa besar, tetapi karena ia memiliki hubungan keluarga dengan dewa leluhur, ia diampuni. Tidak hanya itu, dia bahkan telah mengisi ulang Divine Blood Origins yang telah dicabut Yi Yun. Level kultivasi dan garis keturunannya meningkat dan dapat dikatakan bahwa ia telah melejit. Setelah kembali, dewa leluhur fokus pada melaksanakan rencananya. Sanguin Aks menjadi budak baginya dan secara khusus melakukan tugas untuk dewa leluhur. Tentu saja, apa yang disebut tugas-tugas ini sangat mengejutkan bagi orang biasa. Misalnya, memusnahkan lebih dari 100 faksi dari ras yang berbeda, yang termasuk bangsa Taiyue. Tugas lain adalah berurusan dengan Raja Darah. Sebagian besar alasan mengapa Sanguin Aks melakukannya adalah untuk membiakkan hamba iblis. Rencana dewa leluhur membutuhkan banyak hamba iblis. Adapun disosiasi dan pertumbuhan hamba iblis, mereka semua membutuhkan makanan. Semakin kuat prajurit, semakin besar rezeki yang mereka berikan. Sebelumnya, ketika faksi-faksi seperti bangsa Taiyue jatuh, sebagian besar warganya ditelan oleh pelayan iblis. Hal-hal seperti itu secara alami menimbulkan ketidaksenangan dari berbagai ras. Fei Tirks telah menentang, tetapi hasil mereka, tragis tanpa kecuali. Raja Darah adalah salah satunya. Saat itu, salah satu suku Fei di bawah Raja Darah dikalahkan oleh para pelayan iblis, anggota suku semuanya dimakan. Raja Darah mengambil tindakan dan membunuh sejumlah besar hamba iblis dan ini membuat marah para surgawi. Raja Darah tidak cukup layak bagi dewa leluhur untuk mengambil tindakan. Apa yang benar-benar menekan Raja Darah adalah token dewa leluhur. Dewa leluhur telah menciptakan 12 token dewa leluhur. Setiap token memiliki salah satu avatar darahnya yang tersegel di dalamnya. Token dewa leluhur ini dibagikan kepada bawahan yang loyal. Dan seseorang seperti Divine General Sanguin Aks mengendalikan kontrol atas token dewa leluhur. Blood King sama sekali tidak cocok untuk avatar darah leluhur dewa leluhur. Setelah pertempuran yang intens, Blood King dihancurkan dan menderita kekalahan hina. Dia jatuh ke tangan Sanguin Aks dan saat Sanguin Aks dipasangkan untuk Yi Yun pergi jauh, dia ingin menyiksa siapapun yang terkait dengan Yi Yun. Karena itu, Raja Darah dibuang ke neraka ekstrim dan menderita kekacauan sehari-hari karena jiwanya dimangsa dan tulang-tulangnya jatuh. Sanguin Aks ingin melihat berapa lama Blood King dapat bertahan. Ketika saatnya tiba, dia akan memberi makan jenazah dan darahnya kepada para jenderal iblis. Sementara itu, pemberitahuan tentang hukuman neraka ekstrim Raja Darah terpampang di tembok kota oleh Sanguin Aks. Jika Yi Yun yang terbelakang memiliki ide bodoh untuk mencoba menyelamatkan Raja Darah, ia akan memberikan pelayanan yang bagus kepada dewa leluhur. Dia yang mengerti zaman adalah orang bijak. Raja Darah layak mendapatkan keadaan seperti itu karena tidak bisa ditebas. Dari 2 orang di sisi Sanguin Aks, satu adalah Jenderal Iblis, sementara yang lain adalah Fei Tirk dari Heaven Fei kuno.
Dia tidak lain adalah Pagoda Lord Heaven Fei Relic Pagoda, Jiang Liken. Jiang Liken adalah alkemis terbaik di kota surga Fei, dan karena itu, selalu ingin mendapatkan rahasia Yi Yun untuk alkimia. Namun, Yi Yun terlalu kuat dan dia bukan lawannya sama sekali. Karena itu, ia hanya bisa mengendalikan ambisinya. Kemudian, Dewa Leluhur muncul, menampilkan kekuatan puluhan kali atau bahkan 100 kali lebih kuat dari Yi Yun. Yang terburuk dari semuanya, Dewa Leluhur tahu tanda jejak yang bisa ditanam dengan hanya memikirkan miliknya. Tidak ada cara untuk keluar dari sasaran. Di kemudian hari, dimanapun seseorang berada, Dewa Leluhur akan dapat menemukan mereka. Jika seseorang memiliki pemikiran pemberontakan, Dewa Leluhur dapat dengan mudah menghancurkan mereka, karena tidak ada tempat untuk lari. Jiang Liken memiliki tanda jejak seperti itu ditanam di dalam dirinya karena itu, dia tidak punya pilihan selain tunduk kepada Dewa Leluhur. Dia memutuskan bahwa dia mungkin juga berjanji setia mutlak kepada Dewa Leluhur karena mungkin dengan melakukan itu, dia bisa mendapatkan rahasia alkimia Yi Yun sebelum dia dimusnahkan oleh Dewa Leluhur. Tanpa sepengetahuan Jiang Liken dan Sanguin Axe yang sedang bercakap-cakap, sebuah persepsi telah diproyeksikan ke dunia independen ini. Dengan ranah Yi Yun yang sekarang dan wawasan nomologis, tidak ada ruang independen yang tidak dapat ia temukan. Yi Yun secara alami melihat Raja Darah dan bahkan ke bagian dalam tubuhnya, di mana dia terkejut merasakan hamba iblis yang belum berpengalaman. Pelayan iblis yang masih kecil masih dalam kehamilan sementara itu menyedot kekuatan Raja Darah. Garis keturunan hamba iblis itu sangat kuat. Jika itu melahap Raja Darah sebelum menyelesaikan kehamilannya, itu mungkin akan memiliki kekuatan di tingkat Feitir. Apakah orang-orang surga menjadi sombong untuk menggunakan sosok tingkat Raja Ilahi dari ras lain untuk memberi hormat kepada seorang pelayan iblis? Yi Yun, Raja Darah telah disegel dalam formasi arai. Lebih jauh lagi, ada batasan pada dirinya. Saat kamu menyentuh Raja Darah, kamu akan segera memicu pembentukan arai. Selanjutnya, Dewa Leluhur akan diinformasikan. Raja Darah adalah jebakan yang Sanguin Axe siapkan untuk menunggu Yi Yun. Namun, Yi Yun tidak memikirkannya saat dia berkata, tidak, satu-satunya orang yang aku takuti di Chaos Heavens adalah Dewa Leluhur. Formasi susunan ini tidak dibentuk oleh Dewa Leluhur. Orang yang benar-benar menyiksa Raja Darah adalah Sanguin Axe dan formasi susunan ini kemungkinan merupakan produk dari warisan surgawi. Dugaan Yi Yun benar, formasi arai di neraka ekstrim memang arai penindasan setan kuno Sanguin Axe telah diambil dari Celestials. Dari sudut pandang Sanguin Axe, arai ini sangat mengesankan. Tanah warisan surgawi hanyalah versi yang disempurnakan dari arai penindasan iblis yang sama. Bahkan jika arai penindasan iblis tidak dapat menekan Yi Yun, itu harus bisa menjebaknya sejenak. Itu cukup waktu baginya untuk memberitahu Dewa Leluhur tentang penampilan Yi Yun. Yi Yun diam-diam menyelidiki arai penindasan setan di neraka ekstrim. Saat dia berdiri di puncak dao surgawi, tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Perlahan, Yi Yun bisa melihat semuanya di dalam formasi arai. Sudut bibirnya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku semakin yakin dengan tebakanku sebelumnya. Dewa Leluhur sedang merencanakan sesuatu. Adapun eselon atas lainnya dari surgawi, mereka percaya aku menjadi mangsa, tapi aku sebenarnya pemburu. Saat Yi Yun berbicara, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Ruang nomologis sekitarnya langsung berubah. Dia merobek ruang baru keluar dari neraka ekstrim. Pada saat itu, Sanguin Axe masih berbicara dengan Jiang Liken ketika mereka tiba-tiba merasakan pemandangan di sekitar mereka berubah. Itu membuat mereka khawatir. Rawa daging dan darah lenyap, begitu pula batu-batu besar yang dilapisi bubuk tulang tebal. Mereka berdiri di ruang gelap gulita dan berdiri di depan mereka adalah satu orang. Bahkan Sanguin Axe dan Jiang Liken tidak dapat bereaksi pada waktunya terhadap perubahan tak terduga yang tiba-tiba. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa diangkut oleh orang lain tanpa mereka sadari? Kamu adalah Yi Yun. Sanguin Axe membelalakan matanya saat jantungnya berdebar. Bagaimana itu mungkin? Ada jebakan di neraka ekstrim namun, Yi Yun telah menculik mereka berdua seolah-olah itu adalah ruang yang tidak dijaga. Apakah arai penekan setan kehilangan efeknya? Sanguin Axe percaya bahwa dia sudah memiliki perkiraan Yi Yun yang tinggi, tetapi dia tidak pernah berharap dia mencapai keadaan yang kuat. Benar-benar tidak masuk akal. Dengan pikiran, token muncul di tangannya. Ini adalah token Dewa Leluhur, dan disegel di dalamnya adalah salah satu avatar spiritual Dewa Leluhur. Selama avatar spiritual diaktifkan, Dewa Leluhur akan segera merasakan area tersebut. Ketika itu terjadi, Yi Yun dikutuk. Namun, saat token leluhur dikeluarkan, Sanguin Axe tiba-tiba merasakan tekanan yang meluas ke arahnya. Petir ungu dan api hitam disulap dari udara tipis dan menembus ke tubuh Sanguin Axe seperti ular berbisa. Petir dan nyala meresap ke setiap inci dagingnya dan masuk jauh ke dalam meridiannya. Tubuh Sanguin Axe menolak dengan keras, tetapi kekuatan petir dan api terlalu kuat. Itu langsung melenyapkan kekuatan ilahi dalam tubuh Sanguin Axe. Pada saat itu, dia merasa bahwa hanya sedikit gerakan akan menyebabkan kekuatan mengerikan dalam tubuhnya meledak dan mengubahnya menjadi abu. Seketika, Sanguin Axe berkeringat dingin. Dia telah merencanakan untuk menggunakan arai penekan setan untuk menghentikan Yi Yun saat dia mengaktifkan Anchenor God Token, tetapi pada kenyataannya, arai penekan setan sama sekali tidak berguna karena langsung diturunkan. Meskipun menjadi jenderal ilahi yang tinggi dan perkasa, ia bahkan tidak dapat memicu token Dewa Leluhur pada waktunya. Perbedaan kekuatan membuatnya putus asa. Sanguin Axe, kamu bukan lawanku 100 tahun yang lalu di Suanyuan Dune, apalagi sekarang. Saat Yi Yun berbicara, dia berjalan menuju Sanguin Axe dan di bawah tatapannya yang tajam, dengan santai mengambil token Dewa Leluhur. Dan berdiri di samping Sanguin Axe, tangan Jiang Liken penuh keringat. Berbicara secara logis, kekuatan Yi Yun seharusnya mencapai kemacetan jika dia tidak menerobos ke ranah Raja Ilahi. Meskipun kekuatannya mungkin sedikit lebih tinggi dari 100 tahun yang lalu, itu tidak akan terlihat jelas. Tapi sekarang, kekuatan Yi Yun jauh lebih tinggi daripada saat dia membunuh Raja Luo. Akar masalahnya adalah bahwa tingkat kultivasi Yi Yun telah naik terlalu cepat sebelumnya. Itu tidak punya waktu untuk berkonsolidasi. Setelah 100 tahun, Yi Yun tidak mengeluarkan biaya untuk mengeluarkan semua sumber daya yang telah ditinggalkan Raja Luo dan Dokter Hantu. Bersama dengan Myriad Form Surapils, itu membuat yayasannya sangat kuat.
Dia kemudian dapat sepenuhnya mengungkapkan wawasan nomologis dan kekuatan darah kehidupannya. Dengan token Dewa Leluhur di tangan, Yi Yun merasakan aura mengerikan yang terkandung di dalamnya tanpa menyelidik. Jika Sanguine Axe yang memicu token, semuanya akan merepotkan. Dia dengan santai menghasilkan segel dan menyegel token Dewa Leluhur. Segera setelah itu, Yi Yun tiba-tiba muncul di depan Sanguine Axe dan melemparkan tinju. Ledakan, 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 ledakan. Tinju Yi Yun menghujani tubuh Sanguine Axe, dan setiap pukulan menghancurkan tulangnya saat tubuhnya pecah dengan semprotan darah. Hanya dalam sekejap, Sanguine Axe berlumuran darah. Pola inti ilahi di tubuhnya telah dihancurkan secara brutal oleh Yi Yun. Sanguine Axe meludahkan seteguk besar darah emas gelap saat tubuh besarnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat itu, Sanguine Axe pucat. Dia tahu bahwa tubuh ilahinya telah dilumpuhkan oleh Yi Yun. Kamu berhasil melarikan diri kembali di dunia Suanyuan, kamu akan baik-baik saja jika kamu tetap bersembunyi. Namun, kamu harus mengadili kematian dengan kembali. Kalau begitu, izinkan aku mengumpulkan beberapa informasi mengenai dewa leluhur dari kamu. Saat Yi Yun berbicara, dia menekan gelabela Sanguine Axe dengan satu tangan ketika kekuatan mental melonjak ke kepalanya seperti gelombang. Tubuh Sanguine Axe bergetar ketika jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Jiwanya sedang dicari oleh Yi Yun. Jika dia adalah manusia atau pejuang Fei, cara pencarian jiwa yang keras seperti itu akan mencerai-beraikan jiwanya. Namun, orang-orang surga itu memiliki talenta yang tidak normal, memungkinkannya untuk bertahan dalam pencarian jiwa. Dengan demikian, Yi Yun dapat dengan mudah membaca semua ingatannya tentang dewa leluhur. Setelah mencari jiwa Sanguine Axe, Yi Yun memperoleh banyak informasi mengenai tindakan terbaru dewa leluhur. Dengan itu, bersama dengan dugaannya sendiri, dia akhirnya menebak taktik yang direncanakan dewa leluhur. Ini adalah sesuatu yang mengguncang Yi Yun baik secara tubuh maupun pikiran. Jika dia tidak menebak dengan salah, tujuan akhir dewa leluhur adalah untuk melahap surgawi Dao yang kekacauan. Pangkat Chaos Heavens jauh lebih tinggi daripada Sinhole S. Dengan demikian, kekuatan Heavenly Dao di Chaos Heavens jauh melebihi Sinhole. Jika itu adalah mantan dewa leluhur, dia akan benar-benar tidak berdaya ketika dihadapkan dengan Heavenly Dao Chaos Heavens. Tapi sekarang, setelah menyempurnakan Heavenly Dao Sinhole miliknya sendiri, dia sekarang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Setelah dia memperbaiki Heavenly Dao Chaos Heavens untuk dirinya sendiri, tingkat kultivasi seperti apa yang akan dicapai oleh dewa leluhur? Itu benar-benar tak terbayangkan. Tidak peduli seberapa jenius Yi Yun, apa yang bisa dia lakukan terhadap dewa leluhur yang menguasai Heavenly Dao Chaos Heavens. Jika Chaos Heavens sendiri berada di bawah kendali dewa leluhur, bagaimana Yi Yun bisa mengalahkannya di dalamnya? Apakah itu mungkin? Dapat dikatakan bahwa ketika itu terjadi, seluruh Chaos Heavens akan menjadi wilayah dewa leluhur. Dewa leluhur bisa menyatu dengan Chaos Heavens dan dengan flip tangannya memanggil elemen. Dia akan menjadi surga dan gabungan orang, sama sekali tidak dapat disangkal. Adapun Yi Yun, mendapatkan bahkan sepotong kekuatan dari Chaos Heavens akan menjadi sangat sulit. Tidak hanya dia harus menghadapi dewa leluhur, dia juga akan menghadapi penolakan dari seluruh Chaos Heavens. Dalam keadaan seperti itu, Yi Yun bahkan mungkin langsung terbunuh. Bai Yuyin berkata, Yi Yun, jika tebakanmu benar, dewa leluhur telah mengalami kehancuran untuk membangun kembali dirinya. Ini seperti mendapatkan sewa baru untuk kehidupan. Kekuatannya sudah benar-benar tak tertandingi dengan apa yang ada dalam pertempuran kuno itu 1 miliar tahun yang lalu. Saat itu, tidak mudah baginya untuk melahap Heavenly Dao di Sinhole yang memberi kami kesempatan untuk menyerangnya. Dari kelihatannya, dewa leluhur tidak menghabiskan banyak upaya berburu untukmu karena tujuannya yang lebih penting. Dia sekarang memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat berbagai faksi di Chaos Heavens tunduk padanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya, itulah sebabnya kamu tidak berada dalam pemandangan dewa leluhur. Yi Yun mengangguk. Dia memang agak kurang ketika ditumpuk melawan tujuan tertinggi dewa leluhur. Kita bisa membicarakan ini nanti, aku pertama-tama akan menyelamatkan Raja Darah. Yi Yun terbang dan langsung, dia muncul di tengah-tengah neraka ekstrim. Pada saat itu, mata Raja Darah tertutup rapat ketika tubuhnya terkubur jauh di dalam rawa darah. Bahkan napasnya terhenti. Jika bukan karena kekuatan darah yang masih kuat, dia akan terlihat tidak berbeda dari mayat. Raja Darah Senior, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Dengan memberi isyarat, Yi Yun menarik Raja Darah keluar dari rawa. Adapun pembentukan arai, Yi Yun telah lama memecahkannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah pil terbang ke mulut Raja Darah. Itu tak lain adalah pil Myriad Form Sura. Yi Yun masih memiliki beberapa pil Myriad Form Sura yang tersisa. Karena sumpah surgawinya, dia tidak bisa menyentuh Myriad Form Sura Pils yang dicadangkan untuk Heaven Fei kuno, tetapi dia masih memiliki beberapa cadangan untuk 9 ulat sutra surgawi 9 transformasi. Yi Yun sementara bisa menggunakan beberapa pil ini untuk membantu Raja Darah. Saat pil Myriad Form Sura memasuki tubuhnya, esensi mereka segera menyatu ke dalam garis keturunan Heaven Fei-nya. Secara bersamaan, dengan pikiran, pohon ilahi kayu azure muncul di belakang Yi Yun. Tanaman merambat hijau zamrud terbang ke tubuh Raja Darah saat mereka menggali dalam-dalam ke meridiannya. Pada saat itu, jeritan tragis tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Blood King. Itu mirip dengan ratapan iblis jahat yang disiksa. Beberapa saat kemudian, pohon ilahi kayu azure menarik semua tanaman merambat dari tubuh Raja Darah. Di ujung tanaman merambat ada gumpalan darah dan daging hitam. Daging dan darah hitam berjuang dan menggeliat dengan cara yang sangat ganas. Itu adalah embrio umum iblis yang telah ditanam di dalam tubuh Raja Darah. Embrio ini dianggap royalti di antara para pelayan iblis jika tidak, ia tidak akan memiliki hak atau kekuatan untuk melahap darah kehidupan Feitir. Itu merasakan bahaya saat daging hitamnya menggeliat. Tersembunyi di dalamnya adalah mulut dilapisi dengan 2 baris gigi tajam. Dia meraung pada Yi Yun yang hanya mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, makanlah. Puah, daging dan darah langsung terkoyak oleh banyak tanaman merambat pohon Azure Wood Divine. Darah hitam berserakan dan sepenuhnya diserap oleh pohon ilahi kayu Azure, tidak meninggalkan sedikit pun. Dengan itu, embrio umum iblis lenyap dan menjadi nutrisi bagi pohon ilahi kayu Azure. Setelah mendapatkan makanan dari embrio umum iblis tingkat tinggi, pohon ilahi kayu Azure menikmati peningkatan kekuatan. Setelah itu, suara lemah terdengar ketika Raja Darah membuka matanya. Esensi obat dari Myriad Form Surapil dalam dirinya telah meleleh, menyulut darah kehidupannya dan mengubahnya menjadi kuali yang terbakar.
Kekuatannya perlahan mulai pulih. Ayah, Jiang Xiaorou melompat ke pelukan Raja Darah. Dipenuhi dengan kekhawatiran, dia bertanya, di mana ibu? Ibumu ada di tempat tinggalku. Jiang Xiaorou menghela nafas lega. Hatinya menyusut ketika dia hanya melihat ayahnya. Dia takut mendengar ibunya pergi. Dengan menyimpan ibunya di tempat tinggalnya, jelas bahwa Raja Darah siap untuk mati bersamanya. Yang mengejutkannya, Yi Yun telah menyelamatkan mereka dari situasi berbahaya seperti itu. Ini adalah sesuatu yang membuatnya sangat berhutang budi. Saudara muda Yi, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasih yang memadai atas bantuan kamu. Di masa depan, hidupku ini adalah milikmu. Senior, jangan katakan itu. Selain itu, penderitaanmu akan hukuman neraka ekstrim sebagian karena aku. Lebih jauh, ini bukan waktunya untuk membicarakan ini. Saat Yi Yun berbicara, dia menceritakan pengalaman pencarian jiwa. Melahap kekacauan surgawi Dao. Blood King terkejut mendengarnya. Bahkan Heavenly Chaos Heavens Heavenly dapat dilahap. Yi Yun berkata, sepertinya begitu. Menurut ingatan Sanguine Axe, para leluhur dari berbagai faksi utama telah ditemukan dan ditanam dengan jejak-jejak oleh dewa leluhur. Sekarang, mereka semua sedang menyiapkan sejumlah besar proporsi besar. Kemungkinan persiapan terakhir sebelum dewa leluhur melahap Dao surgawi. Dia telah mengaturnya beberapa dekade yang lalu. Bai Yuyin berkata, situasi ini identik dengan yang 1 miliar tahun yang lalu. Saat itu, dewa leluhur telah membuat arai besar di Sinhole. Jika situasi saat ini mirip dengan masa lalu, dewa leluhur sendiri yang memimpin di tengah-tengah barisan untuk mengawasi semuanya. Dengan dewa leluhur memimpin dan menjaga barisannya sendiri, hampir tidak mungkin bagi kita untuk menghancurkannya. Yi Yun mengangguk. Meski begitu, ada manfaat untuk memiliki dewa leluhur memimpin formasi arai sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan bisa mengalihkan kekuatan di tempat lain. Itu akan menghasilkan tindakan kita di Chaos Heavens tanpa diketahui untuk sementara waktu. Oh, kamu punya rencana. Raja Darah terkejut. Dengan kekuatannya yang tidak penting, sudah sulit untuk mempertahankan diri, apalagi mengancam dewa leluhur. Yi Yun menggelengkan kepalanya. Yang bisa aku katakan adalah kita mengambil langkah pada satu waktu. Situasi kami belum begitu mengerikan. Meskipun perbedaan kekuatan tampak mencolok, kekuatan dewa leluhur belum dikonsolidasikan. Dia dengan paksa membuat berbagai faksi Chaos Heavens tunduk padanya dan membuat tokoh tingkat Godly Monarch melayaninya, dan bahkan memberi makan sejumlah besar klan ke hamba setan. Tindakan seperti itu pasti akan menimbulkan ketidaksenangan dari berbagai faksi utama. Dewa leluhur memiliki beberapa faktor kerjasama yang dieksploitasi, tetapi dia tidak memiliki kerja sama rakyat. Kami mungkin bisa menggunakan ini. Saat Yi Yun berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan ringan. Dengan situasi yang berkembang ke titik ini, dia hanya bisa mengambil risiko. Terletak di dalam istana terapung besar adalah tikar emas. Setiap mat berdiameter 5 meter, sebesar cincin bulat. Ini adalah tikar yang biasanya digunakan oleh Celestial. Tetapi sekarang, duduk di atas tikar ini adalah para ahli dari berbagai ras. Ada pria dan wanita, dan mereka berasal dari ras jiwa, ras fei, dan ras manusia. Berkumpul bersama, fluktuasi energi yang mereka keluarkan bahkan menyebabkan hukum goyang. Orang-orang ini semua adalah ahli tingkat kerajaan ilahi. Dan di antara raja-raja yang saleh ini, banyak dari mereka adalah eksistensi puncak. Beberapa dari mereka sudah berada di tingkat patriark. 2 patriark dari ras fei juga ada di antara mereka. Memiliki kelompok orang ini berkumpul bersama dapat digambarkan sebagai memiliki kekuatan terkuat dari Chaos Heavens terkonsentrasi di sini. Setiap keputusan yang mereka buat dapat menentukan nasib Chaos Heavens. Tapi sekarang, mereka semua memiliki hati yang berat ketika awan gelap menggantung di atas kepala mereka. Setiap dari mereka ditanam dengan tanda penelusuran dewa leluhur. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu kapan dewa leluhur menanam tanda di dalamnya. Adapun tanda-tanda ini, mereka tidak dapat melakukan apapun tentang mereka. Beberapa dekade yang lalu, dewa leluhur muncul di depan mereka semua. Saat itu, dia sudah memiliki kekuatan Dao surgawi. Ini mencegah orang untuk memiliki pemikiran penolakan. Namun, ketika dewa leluhur mengungkapkan ambisinya untuk memerintah seluruh Chaos Heavens, ada orang yang berdiri di depan untuk melawannya. Bukan hanya Raja Darah, ada banyak dari ras lain, tetapi karena perlawanan mereka yang membuat yang lain putus asa. Dengan pemikiran belaka, dewa leluhur menundukkan perlawanan. Para raja ilahi yang menentang semua dibuat menjadi bejana untuk memelihara hamba iblis. Sekarang, mereka semua hidup lebih buruk daripada mati. Di satu sisi, Chaos Heavens telah berubah menjadi tanah ratapan dan keputusasaan. Kekuatan dewa leluhur jelas telah melampaui leluhur Fei yang tak tertandingi dari miliaran tahun yang lalu. Hanya manusia kaisar yang muncul kemudian yang bisa mengalahkannya. Orang-orang merasa bersyukur kepada kaisar manusia ketika membandingkannya dengan dewa leluhur. Jika kaisar manusia telah memerintah dengan penindasan, raja-raja yang saleh pada masa itu harus menjalani kehidupan mereka dengan ekor di antara kaki mereka. Mereka tidak akan berbeda dari budak. Ketakutan terbesar dalam dunia bela diri adalah penampilan seorang ahli yang memberi tip keseimbangan. Di depan orang-orang seperti itu, semua aturan menjadi tidak valid. Jika ahli berubah sangat ambisius, seluruh Chaos Heavens akan berakhir dalam bahaya. 10 tahun lagi telah berlalu, kami akhirnya menyelesaikannya dalam waktu yang diberikan, seorang pria-pria berkata sambil menghela nafas. Dia adalah seorang patriark manusia, Tir Kutub. Kembalinya Dewa Leluhur mengejar masalah bagi berbagai patriarki dengan segera. Menurut instruksi Dewa Leluhur, kami telah menyiapkan 2 level pertama dari formasi arai. Setiap level membutuhkan 10 tahun. Sekarang, saatnya kita mendapatkan peralatan yang dibutuhkan untuk pembentukan arai tingkat ketiga, seperti Flag Arai dan Arai Dis, Patriark Grand Primordium dari ras Fei berkata. Suaranya terdengar tak berdaya. Mereka telah berkumpul di Istana Celestial untuk melaporkan penyelesaian misi mereka dan menerima misi baru. Mereka melakukan berbagai hal untuk Dewa Leluhur, tetapi setiap misi yang mereka selesaikan terasa seperti mereka hanya menggali kuburan mereka sendiri. Apa yang kamu pikirkan tujuan dari arai duniawi berskala besar seperti itu? Tiba-tiba seorang patriark jiwa perempuan bertanya. Dia adalah Wind Empress. Pertanyaannya menyebabkan jantung semua orang berdebar. Dewa Leluhur telah mengatur susunan selama lebih dari 20 tahun. Mereka secara alami menyelidiki tujuan akhir yang dimiliki Dewa Leluhur. Semua orang yang hadir memiliki pengetahuan. Dengan berlalunya waktu, banyak orang punya dugaan.
Namun, tebakan ini terlalu mengejutkan. Mereka bahkan tidak ingin mempertimbangkan masalah dan bahkan secara tidak sadar mencoba menghindarinya. Sekarang Arai sudah mulai tahap ketiga, mereka tidak bisa lagi mengabaikan pertanyaan ketika Wind Empress mengangkatnya. Pada tingkat Dewa Leluhur, tidak ada yang berarti baginya. Apa yang dia inginkan adalah Heavenly Dao Chaos Heavens, kan? Ini dikatakan melalui transmisi suara oleh Polar Tirk. Mereka berada di Istana Surga. Setelah Heavenly Chaos Heavens Dao dimakan oleh Dewa Leluhur, kekuatan kita kemungkinan akan menurun tajam. Ini akan melemah setidaknya 30%. Kekuatan Dao Surgawi tidak lagi bisa digunakan oleh kita. Ketika itu terjadi, Chaos Heavens akan menjadi domain pribadi Dewa Leluhur. Perlawanan akan semakin mustahil. Lebih jauh lagi, di masa yang akan datang, akan menjadi lebih sulit untuk menerobos ke ranah Raja Ilahi di Chaos Heavens. Mungkin, banyak jenius akan terjebak di kemacetan Godly Monarch, tidak pernah membaik. Bahkan jika mereka beruntung bisa menerobos ke ranah Raja Ilahi, mereka tidak akan sekuat para Raja Ilahi di masa lalu. Selain itu, setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka harus membayar harga yang tidak dapat diabaikan karena tidak dapat meminjam kekuatan Dao Surgawi. Orang yang berbicara adalah War Excellency Sky Hukuman, patriark manusia lain. Dia telah menggambarkan situasi yang Sinhole sedang alami saat ini. Ratusan juta tahun yang lalu, Heavenly Dao The Sinhole hancur. Itu menyebabkan Raja Dewa menjadi kejadian langka di Sinhole. Bahkan jika mereka menerobos, biaya untuk mengambil tindakan terlalu tinggi. Karena itu, banyak Raja Ilahi memilih untuk menyendiri. Jalur bela diri Sinhole pada dasarnya telah dikebiri oleh Dewa Leluhur. Sekarang, Chaos Heavens berada di jalan yang sama, dan ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh Raja Ilahi. Jika itu terjadi, Chaos Heavens perlahan akan menurun, tidak pernah kembali ke kejayaannya sebelumnya. Tir kutub mengaitkan jari-jarinya dan memegangnya di dahinya. Dia berkata dengan suara berat, kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Ketika Arai selesai, kita akan menjadi orang berdosa dalam sejarah Chaos Heavens. Semua orang terdiam sebelum Wind Empress menggelengkan kepalanya. Kutub, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana kita bisa melawan? Kamu harus tahu bahwa Dewa Leluhur dapat mengatur Arai bahkan tanpa kita. Itu hanya akan membuatnya lebih banyak waktu dan usaha. Apakah kamu pikir kami benar-benar dapat menghentikannya? Selain itu, jika kita melawan, kita semua bisa dihancurkan oleh Dewa Leluhur. Ketika itu terjadi, benih hamba iblis yang dia tanam di tubuh kita akan berubah menjadi sekelompok jenderal iblis tingkat tinggi. Hal-hal ini akan lebih patuh daripada kita dan sepenuhnya mampu mengatur susunan untuk Dewa Leluhur. Wind Empress menghela nafas saat dia berbicara. Itu adalah desahan panjang dan apa yang dia katakan membuat semua orang merasa putus asa. Perlawanan sia-sia, kelangsungan hidup mereka yang berkelanjutan hanya diberikan oleh Dewa Leluhur. Kehidupan seperti itu adalah eksistensi yang hina. Apa gunanya mencapai ketinggian mereka saat ini dari semua kultivasi itu? Bagaimana kita tahu kegagalan pasti jika kita tidak mencoba? Jika kita juga dapat menemukan formasi susunan kuno, kita dapat menggabungkan semua kekuatan para ahli tingkat Raja Ilahi di Chaos Heavens sebagai satu, dan kita mungkin bisa menghadapi pukulan berat pada Dewa Leluhur. Polar Tirk bersikeras, tetapi dia tahu betul bahwa memiliki semua angka tingkat Raja Ilahi dalam pasukan Chaos Heavens lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Jumlah tokoh tingkat Godly Monarch yang ditanam dengan tanda penelusuran adalah minoritas. Banyak dari mereka tidak ingin terlibat dalam pusaran. Dengan begitu banyak angka tingkat Raja Ilahi, sulit untuk ada persatuan. Selain itu, titik paling kritis adalah bahwa siapapun dari mereka dapat mengkhianati mereka untuk menukar kesempatan yang diberikan oleh Dewa Leluhur. Selama ada satu pengkhianat, mereka akan hancur. The Godly Monarch sedang mendiskusikan transmisi suara ketika penindasan yang tak terlukiskan terjadi pada mereka. Itu membuat mereka tertahan ketika mereka melihat ke atas. Mereka melihat nyala api merah luas yang muncul dari udara tipis dan lambat laun, itu bermanifestasi ke dalam bentuk manusia raksasa. Dewa Leluhur, hati semua orang berdetak kencang ketika mereka melihat pria itu keluar dari udara. Mereka merasakan getaran di punggung mereka. Ini sebenarnya bukan Dewa Leluhur secara pribadi, hanya proyeksi mental. Dia memiliki kemampuan untuk memproyeksikan bentuk mentalnya di mana saja yang memiliki tanda penelusuran. Semua orang berdiri dan menghadapi proyeksi mental Dewa Leluhur. Mereka merasakan penindasan pada tingkat spiritual. Diam. Meskipun Dewa Leluhur tidak berbicara, semua orang merasakan tekanan besar. Rasanya seolah-olah udara membeku karena tekanan, membuatnya sulit bernapas. Semua orang merasa gelisah karena fakta bahwa mereka hanya berdiskusi menentang Dewa Leluhur melalui transmisi suara. Keheningan yang bisa membuat orang gila berlangsung selama 15 menit penuh sampai Dewa Leluhur berbicara. Suaranya dalam dan penuh saat masuk langsung ke jiwa. Tahap ketiga dari Arai harus diselesaikan dalam 10 tahun. Saat dia berbicara, tatapannya terkunci pada Polar Tirk. Tir kutub merasakan hatinya bergetar ketika tatapan mereka bertemu. Laut jiwanya bergetar karena tatapan Dewa Leluhur seakan menembus pertahanan jiwanya dan langsung menuju inti jiwanya. Aku akan meminjam beberapa muridmu, kata Dewa Leluhur perlahan. Apa? Hati Polar menegang. Dia segera ingin menolak, tetapi pada saat itu, kekuatan nomologis yang kuat menyapu seluruh ruang dan menutup di sekelilingnya. Dia menemukan tubuhnya langsung terkendali dan setelah itu, dia merasakan serangan spasial. Dua Raja Dewa Muda dari fraksinya yang berdiri di belakangnya langsung dilahap oleh ruang. Hanya dalam sekejap, dua Raja Dewa Muda telah lenyap dari persepsi Polar. Polar merasakan hatinya mencengkeram erat karena dia hanya bisa merasa tertahan. Dua Raja Dewa Muda adalah junior yang paling dipikirkan Polar. Jika bukan karena penanaman tanda penelusuran oleh Dewa Leluhur, ia tidak akan pernah membiarkan mereka berpartisipasi dalam pengaturan Arai. Sekarang mereka telah dimeteraikan dalam dimensi ruang waktu alternatif oleh Dewa Leluhur, hasil mereka adalah sebuah misteri. Ini adalah peringatan dan ancaman dari Dewa Leluhur. Meskipun Dewa Leluhur tidak dapat mendengarkan transmisi suara Yuan Qi di antara para Raja Ilahi, ia bisa menggali jauh ke dalam jiwa mereka dan merasakan kebencian yang mereka miliki. Dia segera menyelesaikan pengasingannya untuk menyelesaikan tahap akhir dari Arai. Pada saat ini, dia akan agak menyebar tipis, jadi dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi pada Arai. Jika Raja yang saleh ini memulai pemberontakan dan menghancurkan barisannya, dia bisa membunuh mereka semua, tetapi melampiaskan kemarahannya tidak ada artinya. Semua waktu dan usahanya akan sia-sia. Dia harus mengumpulkan kembali bahan susunan yang terbuang, dan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
Dewa leluhur pergi, meninggalkan gelang spasial. Semua bahan yang diperlukan untuk arai, dan slip giok yang berisi instruksi pengaturan arai disimpan di penata ruang. Polar mengambil gelang spasial dengan ekspresi yang sangat beragam. Dia tidak tahu apakah kedua muridnya akan dapat mempertahankan hidup mereka, tetapi ada kemungkinan jika dia dengan rajin menyelesaikan tahap ketiga dari arai dalam waktu 10 tahun. Tetapi ketika itu terjadi, Dewa leluhur akan melahap dao surgawi Chaos Heavens. Itu adalah pil pahit. Banyak orang memiliki perasaan seperti itu dan merasa bahwa mereka perlu melakukan sesuatu. Katakan, menurutmu tahap apa Yi Yun akan berkultivasi? Apakah dia bisa menyamai kaisar manusia di masa lalu? Hukuman perang yang mulia Sky berkomentar tiba-tiba. Semua orang terkejut mendengar hal itu. Yi Yun, nama ini sudah menghilang selama 100 tahun. Bagi Chaos Heavens, 100 tahun itu seperti jentikan jari. Tetapi dalam 100 tahun ini, terlalu banyak hal telah terjadi. Itu membuat orang merasa seolah-olah Yi Yun telah menghilang sejak lama. Hukuman langit, jangan bilang kau mengandalkan Yi Yun untuk melawan Dewa Leluhur. Polar menggelengkan kepalanya. Kembali ketika Dewa Leluhur tiba-tiba muncul, banyak orang yang memiliki pemikiran seperti itu, terutama manusia. Mereka memperlakukan Yi Yun sebagai harapan mereka. Namun, ketika motif Dewa Leluhur diumumkan, semua orang merasa sedikit putus asa. Jika Heavenly Dao Chaos Heavens tidak dimangsa oleh Dewa Leluhur, Yi Yun mungkin benar-benar dapat membandingkan dengan kaisar manusia dari masa lalu. Sayangnya, Dewa Leluhur tidak bisa memberi Yi Yun kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya. Setelah Dewa Leluhur menyatu dengan Dao Surgawi Chaos Heavens, bahkan terobosan Yi Yun ke kerajaan Godly Monarch akan terhambat. Meskipun dia mungkin pada akhirnya bisa menerobos, dia tidak akan mampu menunjukkan kekuatan seorang raja yang saleh di Chaos Heavens. Adapun Dewa Leluhur, kekuatannya akan menjadi tak tergoyahkan. Bagi Yi Yun untuk mencoba mencocokkan Dewa Leluhur, tidak ada bedanya dengan mengadu telur dengan batu. Sayang sekali, jika Yi Yun dilahirkan 10.000 tahun sebelumnya, mungkin Dewa Leluhur tidak akan menjadi lawannya sekarang. Polar menghela nafas dan tidak memikirkannya lebih jauh. Dia telah mendengar bahwa Yi Yun bukan lokal dari Chaos Heavens dan kemungkinan dia akhirnya akan meninggalkan Chaos Heavens dan kembali ke dunia aslinya. Namun, dia masih harus berurusan dengan pengejaran Dewa Leluhur. Mari mengatur arai. Polar melambaikan tangannya dan mengambil gelang ruang. Dia mendistribusikan materi sesuai dengan informasi yang terkandung dalam slip giok. Setelah itu, hukuman kutub dan langit dibiarkan bersama. Mereka datang dari faksi manusia yang sama, faksi yang dikenal sebagai pengadilan surgawi. Itu juga pemimpin semua faksi manusia. Bahkan, di Chaos Heavens, banyak ras memiliki faksi yang sangat kuat memimpin mereka. Faksi-faksi ini mengumpulkan para ahli terkuat dalam lomba. Faksi-faksi super ini akan mengambil inisiatif untuk menyerap para ahli top ini ke mereka dengan memberikan kondisi yang sangat murah hati. Karena hanya dengan melakukan itu mereka akan dapat menemukan tempat mereka di Chaos Heavens. Itu memungkinkan semua ahli top untuk menjadi kohesif sehingga mencapai keseimbangan dengan ras lain. Markas pengadilan surgawi terletak di Istana Surgawi. Seperti Heaven Face City, Heavenly Palace menahan distribusi luas Venaroh dan Heavenly Palace terletak di tengah-tengah Venaroh. Kekayaan Yuan Qi sama sekali tidak kalah dengan kota surga Fei. Tir kutub dan hukuman perang yang mulia perang kembali ke kota surga Fei dengan ekspresi pucat. Mereka membawa lebih dari 10 murid bersama mereka ke Istana Dewa Leluhur, tetapi kembali dengan 2 yang hilang. Sangat memalukan bahwa mereka bahkan tidak bisa melindungi murid mereka sendiri. Patriark kembali. Saat hukuman polar dan langit memasuki Istana Surgawi, banyak pakar manusia datang untuk menerimanya. Dalam beberapa tahun terakhir, manusia telah sepenuhnya jatuh di bawah kendali surgawi. Agar ada begitu banyak orang yang pergi ke Istana Dewa Leluhur meninggalkan umat manusia pada ketakutan, takut bahwa sesuatu akan terjadi. Sik, Polar menghela nafas ketika dia melihat kerumunan yang menyambut. Ketika kerumunan melihat ekspresi duo, mereka merasakan sesuatu yang salah, seolah-olah. Patriark, di mana ayahku? Kenapa dia tidak bersamamu? Suara seorang gadis lemah terdengar. Itu adalah seorang gadis yang tampak 16 tahun. Dia mengenakan gaun hijau air dan terlihat murni dan manis. Mata hitam gagaknya yang cantik mencari sosok ayahnya di antara kerumunan, tetapi dia gagal menemukannya. Lebih jauh, dia sama sekali tidak bisa merasakan aura ayahnya. Menghubungkannya dengan ekspresi pucat Polar, gadis itu merasa itu tidak menyenangkan. Setelah melihat gadis itu, Polar merasa ambivalen. Ini adalah satu-satunya putri muridnya, seorang putri yang dicintai oleh pengadilan surgawi. Bahkan Polar sendiri sangat menyukainya. Yang bisa dia lakukan adalah berbicara yang sebenarnya. Ayahmu, dibuat untuk tinggal di Istana Dewa Leluhur. Dia tidak akan kembali untuk saat ini. 1685. Gadis itu merasa tersentak setelah mendengar kata-kata Polar. Dia memasuki kondisi shock. Ayah, tidak kembali. Meskipun Polar mengatakan bahwa itu hanya sementara, gadis itu tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Patriark, aku, Linger, berkultivasi dengan baik dan jangan terlalu sedih. Mungkin, ayahmu akan kembali dengan selamat dan sehat 10 tahun dari sekarang. Polar tidak tahan sakit dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghibur gadis itu. Meskipun dia tahu betul bahwa dengan temperamen Dewa Leluhur, dia kemungkinan besar akan membuat ayah Ling menjadi kapal untuk memelihara hamba iblis. Dewa Leluhur kejam dan kejam, atau bisa dikatakan bahwa ia tidak peduli dengan kehidupan. Bagi Dewa Leluhur, semua kehidupan yang ia temui tidak berbeda dengan batu atau debu. Akankah seorang alkemis peduli jika biji merasa sakit ketika melemparkan mereka ke dalam kuali penyempurnaan? Dewa Leluhur memandang kehidupan dengan cara yang sama. Bahkan Marsial Paman tidak kembali, seseorang di kerumunan berkomentar. Pengadilan surgawi telah kehilangan 2 raja dewa bungsu mereka yang paling menjanjikan dalam perjalanan ke Istana Dewa Leluhur ini. Seketika, suasana di pengadilan surgawi menjadi sunyi. Kedua leluhur tidak mengatakan sepatah kata pun dan hanya berjalan pergi dan terbang menuju istana pribadi mereka. Kakak senior, apakah kamu benar-benar ingin mengutak-atik arai? Hukuman perang yang mulia War tiba-tiba bertanya saat terbang. Sebelumnya di Istana Dewa Leluhur, Polar telah menyarankan agar semua orang bergabung untuk melawan Dewa Leluhur. Sekarang setelah mereka kembali ke pengadilan surgawi, Polar telah menguatkan tekadnya setelah melihat penampilan Linger dan murid-murid mudanya.
Hukuman kutub dan langit sudah terlalu lama saling kenal. Meskipun Polar tidak mengatakannya dengan keras, Sky hukuman telah merasakannya. Namun, mengutak-atik susunan dewa leluhur sangat berbahaya. Bahkan jika mereka berhasil, kematian pasti. Dan apa yang Polar ingin lakukan hanya bisa menunda melahap dewa leluhur dari Heavenly Dao daripada menghentikannya. Saudara muda, aku sudah hidup sampai usia lanjut, aku pikir itu sudah cukup. Aku tidak ingin menjalani kehidupan yang hina dan secara pribadi menghancurkan masa depan seni bela diri di Chaos Heavens. Polar menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kedua muridku tidak akan pernah kembali. Kakak senior, tahukah kamu bahwa seluruh pengadilan surgawi mungkin terlibat dalam hal ini jika kita menghancurkan rencana dewa leluhur? Itu akan dihancurkan oleh kemarahan dewa leluhur. Kita manusia mungkin akan punah. Tanpa pengadilan surgawi, umat manusia akan kehilangan posisinya di Chaos Heavens. Bahkan pemusnahan ras kita dimungkinkan. Selain itu, apakah kamu benar-benar yakin bisa menghancurkan jajaran dewa leluhur? Polar terdiam ketika mendengar hukuman langit. Dewa leluhur secara alami telah meninggalkan kontingensi tertentu dengan menghabiskan banyak upaya dan sumber daya untuk mengatur arai Chaos Heavens. Menghancurkannya jelas tidak akan mudah. Mungkin, rencananya mungkin ditemukan oleh dewa leluhur di tengah jalan, dan akhirnya gagal. Polar mempertimbangkan untuk beberapa waktu ketika dia membuka larik isolasi di sebuah bilik. Kemudian, dia mengeluarkan cincin interspatial kuno dan berkata dengan transmisi suara, "Saudara muda, dengan hal-hal yang berkembang hingga saat ini, ada hal-hal tertentu yang perlu aku beritahukan kepada kamu. Kembali ketika manusia Kaisar Senior Lin Ming datang ke Chaos Heavens, aku harus berkenalan dengan dia, aku membantunya melakukan hal-hal tertentu dan menerima kebaikannya. Bagaimanapun, Senior Lin adalah manusia. Meskipun dia tidak ikut campur dalam hal-hal yang berkaitan dengan Chaos Heavens, dia masih meninggalkan kepadaku sebuah item yang bisa mengamankan cahaya yang menyinari umat manusia dari pemeliharaan sebelum pergi. Bertahun-tahun ini, aku belum menggunakannya, tapi mungkin sudah waktunya untuk menggunakannya." Oh, hukuman langit tercengang. Sesuatu yang ditinggalkan Kaisar Senior Manusia. Kaisar Manusia sudah lama meninggalkan Chaos Heavens pada saat hukuman langit lahir. Yang dia tahu hanyalah legenda tentang Kaisar Manusia dan dia sangat menyadari betapa kuatnya Kaisar Manusia itu. Nilai sesuatu yang dia tinggalkan untuk mengamankan nasib manusia sudah jelas. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan pengadilan surgawi untuk mempertahankan posisinya. Kakak senior, bisakah item yang kamu sebutkan digunakan untuk melawan dewa leluhur? Itu akan sulit, tetapi ada harapan, kata Polar ketika jantungnya berdebar. Dia membalik tangannya dan cincin itu menghilang. Dia telah merasakan aura orang asing. Aura itu masih sangat jauh dari pengadilan surgawi, tapi itu sangat kuat. Polar melepaskan persepsinya keluar untuk menyapu pendatang baru, tetapi ia gagal menemukan orang itu. Ini mempererat hati Polar. Siapa itu? Beberapa detik kemudian, sosok samar muncul di kamar Polar dan penghukuman langit seperti hantu. Itu adalah pemuda berjubah hitam dengan alis setajam pedang. Auranya menyatu, dan meskipun mereka tahu kekuatannya sudah tak terduga, mereka masih tidak bisa mengatakan seberapa kuat dia. Yi Yun. Polar segera tahu identitas pria itu tanpa perlu berpikir. Manusia muda seperti itu dengan kekuatan yang sangat besar tidak bisa siapa-siapa selain Yi Yun. Namun, Polar tidak pernah berharap Yi Yun menyusup ke kamar mereka tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimanapun, ruangan itu diisolasi oleh sebuah arai. Baginya untuk mencapai itu, seberapa dalam wawasan nomologisnya pergi. Yi Yun tampaknya tahu apa yang membuat Polar khawatir. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu harus menjadi kutub senior, apakah aku benar?" "Senior, aku kebetulan menemukan arai yang kamu atur di masa lalu." Meskipun telah dimodifikasi, pada dasarnya sama. Yi Yun telah membaca catatan pembentukan arai Polar di catatan yang ditinggalkan oleh manusia Kaisar. Saat itu, manusia Kaisar telah meninggalkan beberapa warisannya di pengadilan surgawi, sehingga Polar dianggap setengah murid Kaisar manusia. Ini, Polar terkejut. Dari kelihatannya, Yi Yun memiliki hubungan yang mendalam dengan Kaisar manusia juga. "Aku minta maaf, kutub senior. Meskipun aku telah mendengar betapa benar dan mulianya kamu, ketika dihadapkan pada bahaya yang ditimbulkan oleh dewa leluhur, banyak raja ilahi di Chaos Heavens telah tunduk kepadanya. Secara alami aku tidak akan berani menunjukkan diri aku di depan para raja ilahi, jadi aku telah bersembunyi di pengadilan surgawi untuk diam-diam mengamati. Namun, ketika kamu mengeluarkan cincin itu, Yi Yun telah berada di pengadilan surgawi selama beberapa hari, dan dia telah menyaksikan seluruh percakapan antara kutub dan penghukuman langit. Meskipun mereka menggunakan Yuan Qi untuk berkomunikasi, dia bisa tahu dari ekspresi mereka. Selanjutnya, Polar telah mengambil cincin yang memungkinkan Yi Yun untuk mengatakan bahwa keduanya benar-benar bertekad untuk melawan dewa leluhur. Paling tidak, mereka belum menjadi kaki tangan dewa leluhur. Dan meskipun Yi Yun tidak menyadari asal-usul cincin itu, ia bisa merasakan aura yang terkandung di dalamnya. Itu adalah aura kaisar manusia dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan karena item ini Yi Yun telah memilih untuk menunjukkan dirinya. Dia sendiri tidak mampu melawan dewa leluhur. Dia perlu mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkan. Setelah mendengar Yi Yun menyebut cincin itu, hati Polar menegang. Itu penting bagi pengadilan surgawi, yang mendasar bagi semua umat manusia. Sekarang karena telah menarik minat seseorang yang lebih kuat darinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. "Senior, apakah kamu masih memiliki keraguan terhadap kesetiaan aku dalam masalah ini? Aku akan menjadi orang terakhir yang akan diampuni oleh dewa leluhur. Itu karena dia pada akhirnya memandangku sebagai ancaman." Yi Yun berbicara dengan sangat jujur. Siapapun di Chaos Heavens dapat digunakan sebagai agen ganda untuk memata-matai aliansi anti leluhur dewa kecuali Yi Yun. Polar menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cincin sederhana lagi. "Cincinnya ada di sini. Apa yang ada dalam pikiranmu?" Yi Yun mengambil cincin itu dan memasukkan persepsi ke dalamnya. Tanpa perlu Polar untuk memperkenalkan cincin itu kepadanya, Yi Yun sudah tahu itu ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Pembentukan susunan yang diinginkan oleh dewa leluhur membutuhkan waktu 10 tahun untuk setiap tahap, dan 10 tahun memungkinkan banyak hal terjadi. Yi yang sempurna, dewa leluhur harus berada di pengasingan untuk membuat persiapan terakhirnya. Dia menipis pada saat itulah mengapa dia sengaja mengambil 2 murid aku sebagai peringatan. Ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan jika kamu siap memimpin. Apa yang kamu ingin kami lakukan?
Kutub juga menentukan. Karena dia telah berencana untuk bersekutu dengan Yi Yun, dia tidak lagi memiliki gangguan. Aku butuh semua informasi tentang susunan-susunan yang disiapkan oleh Dewa Leluhur. Juga, aku akan mengganti salah satu Raja Dewa dari pengadilan surgawi kamu untuk bergabung dalam pembentukan formasi arai. Aku memiliki 10 tahun untuk mempelajari formasi arai Dewa Leluhur, dan mungkin aku akan dapat menemukan titik tajam untuk merusaknya. Formasi susunan Dewa Leluhur meliputi seluruh Chaos Heavens. Alasan mengapa dia mengumpulkan begitu banyak tokoh tingkat Dewa Ketuhanan adalah bahwa dia perlu memastikan dia memiliki lebih dari 100 core Vena Roh di Chaos Heavens. Itu termasuk urat roh kota surga Fei dan pengadilan surgawi. Semua dari mereka berada dalam jangkauan jajaran Dewa Leluhur. Rencana Yi Yun untuk menyusup ke bagian kecil dari susunan besar seperti itu bergantung pada pemahamannya tentang Heavenly Dao yang memungkinkannya untuk menghindari persepsi Dewa Leluhur sementara dia memikirkan hal-hal tertentu. Ganti Raja yang saleh. Namun, semua Raja Dewa yang terlibat dalam pengaturan arai memiliki tanda jejak yang ditanam oleh Dewa Leluhur. Dewa Leluhur akan menemukan penggantinya. Aku bisa memecahkan tanda penelusuran. Orang yang pertama kali ditanam dengan tanda jiplak adalah Yi Yun sendiri. Butuh cukup banyak waktu baginya untuk menghapusnya, setelah perlu menginternalisasi Dao Surgawi dan mencapai setengah langkah kerajaan Dewa Surgawi untuk melakukannya. Kamu bisa memecahkannya. Polar sangat gembira. Dia tidak pernah mengharapkan wawasan nomologis Yi Yun untuk mencapai tingkat yang mampu melawan Dewa Leluhur. Dia telah mempelajari tanda jejak Dewa Leluhur selama beberapa dekade tanpa kemajuan. Selain itu, semakin dia mempelajarinya, semakin dia menyadari betapa besar kesenjangan antara dia dan Dewa Leluhur. Memecahkannya sangat merepotkan. Bahkan ketika aku melakukannya, butuh waktu beberapa bulan, tetapi begitu sudah retak, Dewa Leluhur akan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, aku tidak akan bisa memecahkan tanda untuk Chaos Heavens Godly Monarchs. Aku mengerti. Hukuman langit mengangguk. Jika sejumlah besar Raja Godly memiliki tanda implan mereka dihapus berturut-turut, Dewa Leluhur mungkin akan segera keluar dari pengasingan. Yang akan aku lakukan hanyalah memindahkan tanda murid pengadilan surgawi ke diri aku sendiri. Setelah itu, aku akan menyamar sebagai dia baik dalam identitas dan aura, sepenuhnya menggantikannya dalam partisipasinya dalam pengaturan arai. Yi Yun telah memperoleh harta karun kardinal dari ras Ghost dan Star Transference Heaven Changing Book. Dengan keduanya berlaku, sangat mudah baginya untuk menyamar sebagai raja yang saleh. Selama dia tidak berhadapan langsung dengan Dewa Leluhur, dia tidak akan ditemukan. Baik, Polar langsung setuju. Bahkan, dia bertaruh nasib pengadilan surgawi pada Yi Yun. Jika Yi Yun gagal, pengadilan surgawi pasti akan terlibat dan hasilnya jelas. Waktu berlalu seiring berlalunya waktu. Dewa Leluhur memilih 12 Vena Roh yang sangat baik di Chaos Heavens dan 72 sumber Vena Roh kelas 1 untuk arai. Masing-masing dari 12 Vena Roh yang luar biasa terkenal di Chaos Heavens. Misalnya, ada Vena Roh manusia pengadilan surgawi, Vena Roh kota Fei surga, dan sungai-sungai hantu di Netherworld, Del. Ras teratas dari Chaos Heavens, tidak termasuk Celestials, masing-masing memiliki satu tempat seperti itu. Memiliki satu sudah cukup bagi mereka untuk memerintah tertinggi. Ras teratas menduduki 7 Vena Roh yang sangat baik di Chaos Heavens, 2 pekerjaan bersama, dan 1 yang ditempati oleh binatang ilahi kuno. 2 tempat terakhir terletak di zona terlarang yang tidak bisa dimasuki Raja Godly oleh karena itu, mereka tidak dapat digunakan. Namun, setelah Dewa Leluhur muncul, tidak ada yang terbukti menjadi masalah. 12 Vena Roh yang sangat baik semuanya diambil di bawah kendalinya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Dewa Leluhur memegang kendali atas seluruh Chaos Heavens. Adapun sisa 72 Vena Roh kelas pertama, meskipun mereka digambarkan sebagai sub, mereka sangat didambakan oleh berbagai sekte utama. Menempati satu pun membuat mereka menjadi faksi top di Chaos Heavens. Tentu saja, semua urat roh sekarang berada di bawah perintah Dewa Leluhur. Dia telah mengatur formasi susunan besar yang mirip dengan jaring laba-laba raksasa. Itu mencapai jauh ke setiap sudut Chaos Heavens saat terus-menerus menghabiskan kekuatannya, seolah-olah akan menyedot Chaos Heavens kering. Selama bertahun-tahun, berbagai faksi utama dapat dengan jelas merasakan bahwa pelemahan dari surga bumi Yuan Qi terkandung dalam nadi roh. Untuk menempatkannya pada perspektif yang lebih luas, seluruh surga bumi Yuan Qi Chaos Heavens perlahan mulai menipis. The Chaos Heavens saat ini adalah semesta tertinggi di multiverse yang dikenal. Mempertanyakan status itu karena memiliki Yuan Qi yang kaya dihisap oleh formasi arai adalah kesaksian betapa mengerikannya Dewa Leluhur dan formasi arai itu. Kegelisahan yang dirasakan banyak orang meningkat. Mereka bahkan bisa meramalkan bahwa seni bela diri di Chaos Heavens memulai kematian lambat. Dewa Leluhur tampaknya bertekad mengisap Chaos Heavens kering dari segalanya. Batas waktu 10 tahun secara bertahap mendekat. Orang-orang yang terlibat dalam mendirikan susunan Dewa Leluhur melibatkan lebih dari 100 ahli tingkat kerajaan Tuhan. Masing-masing dari mereka terkenal di antara para raja ilahi di surga kekacauan. Pada saat itu, di sebuah lembah, lebih dari 10 raja ilahi berkumpul. Mereka jelas dari berbagai ras di Chaos Heavens. Dan yang memimpin mereka adalah Patriark Pengadilan Surgawi, Polar. Senior Polar, bukankah kamu mengatakan bahwa ada beberapa masalah dengan pembentukan arai di sini? Mengapa aku tidak mendeteksi masalah? Tanya Soltir. Mereka awalnya percaya bahwa mereka berkumpul di sini untuk membantu dalam mengatur formasi arai. Itu adalah situasi yang biasa terjadi. Lagi pula, skala formasi susunan Dewa Leluhur begitu besar sehingga seorang Raja Dewa Tunggal tidak dapat menyelesaikannya pada sebagian besar waktu mereka sendiri. Saat Soltir berbicara, seluruh suasana lembah tiba-tiba berubah. Hukum yang tak terlukiskan menyelimuti seluruh lembah dan membentuk domain yang mengisolasi lembah dari dunia luar. Oh, kutub, apa artinya ini? Hati para Raja Ilahi hadir tersentak karena mereka segera ditempatkan pada siaga tinggi. Tidak ada, semuanya, apakah kamu masih ingat saran yang aku ajukan 10 tahun yang lalu? Kata Polar dengan tergesa-gesa. Saat itu, Polar telah menyarankan agar semua Raja Dewa untuk bergabung kekuatan untuk melawan Dewa Leluhur. Kutub, kamu gila. Meskipun tidak ada di antara kita yang berharap agar Dewa Leluhur memerintah kekacauan surgawi, kita semua bergabung melawan Dewa Leluhur itu seperti menghancurkan telur di atas batu. Bahkan jika kita tidak takut mati, kita tidak ingin mati sia-sia. Cepat buang domain ini dan biarkan kami pergi. Kami akan berpura-pura seolah ini tidak pernah terjadi. Kami akan terus bungkam tentang hal itu dan tidak mengadu pada kamu.
Jika kita mengambil tindakan, kita akan hancur pada saat orang-orang surga melihatnya. Raja Gadli berbicara satu demi satu. Mereka memiliki 11 orang, jadi mereka tidak takut pada Polar. Polar berkata, aku tidak akan bisa menghilangkan domain ini bahkan jika aku mau karena itu tidak disiapkan oleh aku. Jika kamu berpikir apa yang aku katakan tidak cukup berat, bagaimana jika orang lain mengatakannya? Saat Polar berbicara, seorang pemuda berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari lembah. Tidak ada fluktuasi Yuan Qi dari tubuhnya, tapi dia tampaknya menjadi pusat dunia. Itu adalah keberadaan yang terhormat. Kamu adalah Yi Yun. Seseorang mengenali Yi Yun. Bahkan, setelah pertempuran di kota surga Fei, potret Yi Yun telah tersebar di seluruh Chaos Heavens. Sekarang, Yi Yun tidak ditutup-tutupi dan penampilannya adalah miliknya. Semua orang mengenalinya secara alami. Penampilan Yi Yun membuat semua orang diam. Hanya Polar saja tidak cukup, tetapi Yi Yun berbeda. Belum lama sejak Yi Yun muncul di Chaos Heavens, tetapi dia adalah sosok paling menjanjikan dan termasyhur yang muncul di Chaos Heavens selama miliaran tahun terakhir terpisah dari Dewa Leluhur. Baik itu teman atau musuh Yi Yun, mereka semua mengakui bahwa Yi Yun adalah satu-satunya manusia tak tertandingi yang memiliki peluang untuk mencapai prestasi yang sama dengan manusia kaisar. Tapi, meski begitu, Yi Yun saat ini sama sekali bukan tandingan Dewa Leluhur. Bahkan dengan Yi Yun memimpin mereka, itu masih sangat mungkin bahwa mereka akan musnah ketika melawan Dewa Leluhur. Jadi, Tuan Muda Yi, aku sudah banyak mendengar tentang kamu, aku tahu bahwa kamu adalah musuh bebuyutan dengan Dewa Leluhur, tetapi bahkan jika kamu bersekutu dengan kami tidak akan dapat memberi kamu banyak bantuan, kata seorang wanita tua Gos. Kulitnya pucat dan tampak seperti dilumuri lapisan minyak resin. Yi Yun berkata, semua orang, apakah kamu percaya bahwa aku telah dipojokkan oleh Dewa Leluhur? Bahwa aku ingin menarik kalian semua bersamaku untuk menjadi umpan meriamku sehingga aku memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak sama sekali, tapi, kata wanita tua Gos lagi, tapi dia terganggu oleh Yi Yun. Aku sudah menorehkan tanda jejak Dewa Leluhur di dalam diriku, aku dapat bersumpah pada hati dao aku bahwa ini adalah kebenaran dan tidak lain adalah kebenaran. Apa? Setelah mendengar itu, semua orang tampak terharu. Yi Yun benar-benar menemukan cara untuk menghilangkan jejak-jejak Dewa Leluhur. Mereka semua telah berusaha keras untuk mencoba memahami tanda pelacak, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa kecuali wawasan nomologis atau kekuatan jiwa mereka mencapai bahwa dari Dewa Leluhur, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Lalu, Tuan Muda Yi, mungkinkah bagi kamu untuk, hantu perempuan tua itu sulit berbicara karena malu. Namun, dengan tanda kuncir pada dirinya, itu seperti mimpi buruk. Dia tidak bisa tenang dan merasa bahwa Dewa Leluhur bisa merampas hidupnya kapan saja. Tekanannya terlalu besar. Penghapusan tanda adalah sesuatu yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Maafkan aku, tidak mungkin untuk saat ini. Bahkan untuk diriku sendiri, menghapus tanda kuncir itu tidak sederhana, juga tidak punya banyak waktu. Itu juga akan memperingatkan Dewa Leluhur. Alasan mengapa aku memberitahu kamu ini adalah untuk memberitahu kamu bahwa aku memiliki rute retret. Sebaliknya, orang yang tidak adalah kamu, Chaos Heavens. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, semua orang terdiam. Memang, jika Yi Yun tidak memiliki tanda jiplakan, dia bisa meninggalkan Chaos Heavens dan bersembunyi di dunia saku. Dewa Leluhur mungkin tidak dapat menemukannya. Meskipun dia harus hidup dalam kecemasan, peluang untuk bertahan hidup masih besar. Mereka berbeda. Setelah dao kekacauan surgawi dilahap oleh Dewa Leluhur, satu-satunya hasil yang tersisa bagi mereka adalah menjadi anjing setia Dewa Leluhur. Mereka akan hidup dalam eksistensi yang hina dan bisa ditinggalkan kapan saja. Bahkan mungkin bagi mereka untuk digunakan sebagai vessel untuk membiarkan hamba iblis. Yi Yun menambahkan, aku juga mengungkapkan ini kepada kamu semua untuk memberitahu kamu bahwa aku agak percaya diri dalam memasuki konflik langsung dengan Dewa Leluhur. Jika kita menunggu sampai dia memakan dao surgawi Chaos Heavens, daonya akan dibentengi selamanya. Setelah itu, aku kemungkinan tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ini adalah kesempatan terakhir. Bagi aku, ini adalah kesempatan untuk membentengi dao aku, tetapi bagi kamu, ini adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Kata-kata Yi Yun menyentuh hati semua orang. Seseorang bertanya, Tuan Muda Yi, apa peluang kamu untuk sukses? 50-50. Manusia mengusulkan dewa. Untuk menghindari deteksi Dewa Leluhur, aku telah menghubungi kamu semua melalui senior polar secara berkelompok. Setiap batch memiliki sekitar 10 orang, kamu bukan kelompok pertama. Oh, Tuan Muda Yi telah menghubungi banyak orang. Apakah kamu tidak takut seseorang akan mengadu? Aku, itu sebabnya aku akan mengambil sedikit jiwa intrinsik kamu, aku akan bersumpah pada hati dao aku untuk tidak menyebabkan kerusakan pada jiwa intrinsik kamu. Setelah semuanya selesai, aku akan segera mengembalikan jiwa intrinsik kamu kepada kamu. Tidak hanya itu tidak akan merusak fundamental bela diri kamu, itu juga akan memberi kamu kesempatan di masa depan. Jika aku melanggar perjanjian ini, dasar-dasar dao bela diri aku akan runtuh dan aku akan jatuh dari tempat aku saat ini. Saat Yi Yun berbicara, dia memberi isyarat dengan lembut. Potongan cahaya bintang melintas dari telapak tangannya. Semua cahaya bintang ini adalah jiwa intrinsik dari figur tingkat raja yang saleh yang tersisa dengan Yi Yun. Setelah melihat ini, semua orang tahu bahwa Yi Yun tidak berbohong. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong juga. Dalam keadaan saat ini, perlu dia menyimpan rencana darurat. Jika tidak, bahkan mereka tidak akan mempertaruhkan hidup mereka dengan Yi Yun. Mereka tidak akan tahu lebih baik jika mereka berjalan ke dalam perangkap. Banyak orang tersentuh. Meskipun Yi Yun mengklaim hanya memiliki peluang 50% untuk sukses, masih ada harapan jika mereka mencobanya. Jika tidak, itu hanya kematian yang lambat. Setelah memikirkannya secara mendalam, orang-orang memilih untuk menandatangani kontrak dengan Yi Yun. Setelah yang pertama, yang kedua melangkah maju. Saat jumlah orang yang menandatangani kontrak dengan Yi Yun meningkat, mereka yang ada di pagar akhirnya mengambil keputusan. Semua orang akhirnya memilih untuk bersekutu dengan Yi Yun. Terlepas dari kecenderungan mereka yang sebenarnya, Yi Yun tidak memikirkannya. Dia memiliki jiwa intrinsik mereka di tangan dan tindakan Dewa Leluhur memang melawan kekacauan surgawi dan bukan sesuatu yang memenangkan hati orang-orang. Yi Yun menolak untuk percaya bahwa seseorang akan mengorbankan hidup mereka untuk seorang tuan yang belum memenangkan hati orang-orang. Waktu perlahan berlalu ketika suasana di Chaos Heavens tumbuh semakin ditekan. Itu adalah ketenangan sebelum badai.
Semua orang tahu bahwa pengaturan arai akan segera berakhir. Bayangan menggantung di setiap faksi dan rasanya menyesakkan. Pada hari ini, di tempat tertentu di Chaos Heavens, seberkas cahaya ilahi melonjak ke langit seperti kolom surgawi yang menembus cakrawala. Semua orang dalam jarak setengah juta kilometer melihat kolom cahaya merobek tanah dan menembus alam semesta. Orang-orang tahu bahwa kolom cahaya berasal dari danau etiril. Itu mendapat namanya karena itu adalah danau yang sangat misterius. Karena itu tidak dapat diprediksi dan halus, prajurit khas merasa sulit untuk menentukan lokasi yang selalu berubah. Legenda mengatakan bahwa orang-orang yang mandi dan minum dengan air di danau etiril akan mengalami peningkatan tingkat budidaya mereka. Mereka bisa menerobos beberapa kerajaan dan menjadi penguasa sebuah kekuasaan. Banyak pejuang dari tingkat budidaya rendah tertarik pada legenda danau etiril. Mereka bahkan berangkat, ingin menemukannya dengan keberuntungan. Tapi tidak ada yang menduga bahwa seseorang telah memperbaiki danau etiril dengan bendera susunan raksasa 3 dekade lalu. Danau berhenti melayang tak menentu dan kemudian, semua airnya perlahan-lahan dikeringkan oleh bendera susunan. Pada saat yang sama, formasi susunan dipasang di sekitar danau etiril, mencegah siapapun mendekat. Sekarang, kolom cahaya yang berasal dari danau etiril telah memuntahkan semua surga bumi Yuan Qi yang terakumulasi dalam tanah mistis ini. Karena itu, danau etiril dihancurkan. Sejak saat itu, Ethereal Lake tidak ada lagi di Chaos Heavens. Sedangkan untuk Ethereal Lake, itu hanyalah salah satu dari 72 sumber vena roh tingkat pertama yang dipilih dewa leluhur di Chaos Heavens. Di luar Ethereal Lake, ada 71 sinar ilahi yang melesat keluar dari negeri yang berbeda. Jika seseorang dilihat dari jauh di alam semesta, itu akan tampak seolah-olah Chaos Heavens memiliki api suar yang menyala di mana-mana. Itu indah dan misterius. Semua orang tahu bahwa susunan-susunan yang dibentuk oleh dewa leluhur akhirnya diaktifkan. 72 api suar terbakar selama berhari-hari. Semua surga bumi Yuan Qi dalam Chaos Heavens dimuntahkan. Selama beberapa dekade terakhir, kepadatan Yuan Qi di Chaos Heavens telah melemah dari hari ke hari, tetapi sejak api suar dinyalakan, kepadatan Yuan Qi Chaos Heavens mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang tidak terlihat selama miliaran tahun. Sekarang, sekte dan faksi melihat wilayah mereka begitu padat di Yuan Qi sehingga kabut Yuan Qi dan awan Yuan Qi kental saat mereka menghujani Yuan Qi. Dengan hujan Yuan Qi, bercocok tanam di hujan selama sebulan setara dengan tahun normal. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk berkultivasi, tetapi sebagian besar prajurit tidak berminat untuk melakukannya. Tak satu pun dari faksi utama di Chaos Heavens mengambil tindakan. Mereka semua tetap diam. Itu seperti ketenangan sebelum badai besar, tanda kiamat terakhir. Semakin tenang, semakin banyak orang yang merasa tertekan. Banyak prajurit tahu bahwa pembakaran 72 api suar hanyalah awal. Pada hari-hari berikutnya, 12 api suar utama akan dinyalakan secara berurutan. Ketika 12 api suar utama dinyalakan, semua Yuan Qi di Chaos Heavens akan meledak. Ketika itu terjadi, Heavenly Dao Chaos Heavens akan dimangsa oleh dewa leluhur. Ketika itu terjadi, apa yang harus dilakukan orang-orang dari Chaos Heavens? Dari kelahiran Chaos Heavens sebagai peradaban perang, ia tidak pernah bertemu bencana seperti itu selama miliaran tahun. Prajurit biasa merasa tersesat. Lord Divine dan Godly Monarchs tampaknya berkeliaran dengan putus asa. Hanya krim dari tanaman Godly Monarch, para leluhur dan anggota eselon atas dari faksi-faksi utama yang tahu bahwa pertempuran besar yang akan menentukan nasib mereka akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Mereka merasakan kegelisahan dan bahkan kengerian tak menyenangkan yang merupakan emosi yang jauh bagi mereka. Mereka semua adalah tokoh yang sangat kuat yang memerintah atas Chaos Heavens. Sekali waktu, mereka berdiri terpisah dari dunia sekuler, menyendiri dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dalam keadaan seperti itu, beberapa hal penting bagi mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan pengasingan mereka kecuali itu adalah sesuatu yang besar, jadi mereka tidak pernah menghadapi situasi yang membuat mereka ngeri. Tetapi sekarang, dengan kiamat di tangan, bahkan para patriark dari berbagai ras seperti burung yang hilang dalam badai. Tanpa sarana untuk melindungi diri mereka sendiri, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu secara pasif. Mereka berharap melihat Yi Yun menciptakan keajaiban, tetapi kemungkinan keajaiban ini terjadi sangat tipis. Dua patriark kota surga Fei, Grand Supremum dan Grand Primordium, berbagi perasaan ini. Mereka menanggung beban seperti hari-hari berlalu. Karena mereka telah berpartisipasi dalam mengatur susunan, mereka secara kasar tahu bahwa 12 api suar utama akan menyala dalam 2 hari ke depan. Sukses atau gagal hanya beberapa hari lagi. Sepotong catur mendarat di papan catur. Di depan Grand Supremum ada papan catur dan di seberangnya ada Grand Primordium. Duo ini telah memiliki permainan catur selama 10 hari. Kadang-kadang, mereka tidak akan menempatkan sepotong selama 1 jam. Grand Supremum telah berpikir cukup lama sebelum akhirnya mendarat, tetapi itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang brilian. Itu mengekspos kelemahannya dan itu adalah langkah yang bisa menyebabkan kekalahannya. Kakak senior, kamu, Grand Primordium mengangkat kepalanya dan menatap Grand Supremum dengan heran. Saudara muda, kami mungkin tidak dapat melanjutkan permainan kami karena tidak ada yang mendarat, kecuali. Grand Supremum bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Pada saat itu, ekspresi Grand Primordium berubah ketika dia merasakan aura yang luar biasa meluap. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan. Titik-titik hitam kecil telah muncul di sepanjang cakrawala. Dalam beberapa kedipan mata, titik-titik hitam membesar. Mereka adalah raksasa perunggu, surgawi. Orang-orang surga selalu misterius dan jumlahnya sedikit. Namun, ada total 100 celestial di kota surga Fei. Hampir semua surgawi ini memiliki kekuatan tempur di tingkat Raja Ilahi. Mereka jelas merupakan pejuang terbaik bangsa surgawi. Di seluruh Chaos Heavens, celestial dapat menangkis kekuatan gabungan dari 3 keberadaan puncak dari ras lain. Sekarang, 100 celestial telah muncul di kota surga Fei. Dapat dikatakan bahwa seluruh gerombolan ada di sini. 10 ditambah Fei Tirks in Heaven Fei City tidak bisa lagi duduk diam ketika mereka naik ke udara, tampaknya siap menghadapi musuh. Namun, dibandingkan dengan celestial, mereka terlalu lemah. Sekitar 10 dari mereka harus bertarung dengan 100 celestial. Selain itu, kebanyakan dari mereka bukan pertandingan celestial dalam pertempuran 1 lawan 1. Situasi tidak akan berubah menjadi lebih baik bahkan jika semua Fei Tirks dari Fei Rache berkumpul, apalagi ketika hanya ada Fei Tirks of Heaven Fei City. Raksasa perunggu yang memimpin langit tingginya ribuan kaki.
Ketika dia berdiri di luar kota Heaven Fei, tembok kota yang menjulang bahkan tidak mencapai lututnya. Bahkan kota surga Fei yang agung muncul sekecil pasir di pantai. Kaisar Ilahi. Seseorang mengakui raksasa perunggu terkemuka sebagai Kaisar Ilahi Surgawi yang memerintah. Kaisar Ilahi yang memerintah bukanlah dewa leluhur, tetapi dia penguasa saat ini para surgawi-surgawi kekacauan. Dewa leluhur datang dari Sinhole dan adalah mantan Kaisar Ilahi. Di zaman kuno, dewa leluhur telah menyerahkan tahta Kaisar Ilahi kepada Kaisar Ilahi saat ini ketika dia meninggalkan Chaos Heavens. Sekarang setelah dewa leluhur kembali dalam upayanya untuk melahap Heavenly Dao Chaos Heavens, statusnya dapat dikatakan sebagai bapa bangsa surgawi. Adapun Kaisar Ilahi, ia tetap menjadi Kaisar Ilahi. Meskipun kekuatan Kaisar Ilahi lebih rendah daripada dewa leluhur, ia jauh melebihi patriark dari berbagai ras. Kekuatan gabungan Grand Supremum dan Grand Primordium belum tentu cocok dengan Kaisar Ilahi. Kaisar Ilahi telah tiba dengan banyak pakar surgawi. Di belakang mereka ada gerombolan budak iblis yang menyerupai belalang. Hamba iblis ini tampaknya menyelimuti dunia ketika berkumpul bersama. Itu tampak seperti awan gelap yang besar. Jumlahnya mencapai jutaan, dan ada banyak makhluk kuat di antara para pelayan iblis. Para pemimpin adalah 8 marsekal iblis, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur di tingkat Raja Ilahi. Di belakang mereka ada ratusan jenderal iblis, masing-masing memiliki kekuatan Raja Iblis. Ini adalah kekuatan mengerikan lainnya. Selain itu, ada supremasi dan alert yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Tentara hamba iblis, bersama dengan lebih dari 100 ahli surgawi, berarti bahwa Heaven Fei City dapat diratakan dengan pikiran belaka. Grand Supremum dan Grand Primordium mengambang di udara ketika mereka mengalami tekanan yang sangat besar. Apakah kota surga Fei yang memiliki warisan miliaran tahun akan dimusnahkan hari ini? Pasukan pelayan iblis tumbuh dalam ukuran dan pada titik ini, jumlahnya kehilangan maknanya. Itu terdiri dari hamba iblis yang telah dikumpulkan oleh surga selama miliaran tahun. Seringkali, para pelayan iblis surgawi tertidur. Hanya ketika dibutuhkan mereka terbangun. Banyak hamba iblis telah tertidur selama lebih dari 100 juta tahun. Selain itu, orang-orang surga telah memberi makan dan memelihara mereka dalam beberapa tahun terakhir. Hanya pasukan pelayan iblis sudah cukup untuk meninggalkan satu dalam keputusasaan. Kota itu tampaknya runtuh di bawah masa awan gelap. Banyak prajurit Fei berjalan keluar dari rumah mereka di kota surga Fei dan melihat lengan menakutkan yang bisa menghabisi mereka. Yang kuat bergetar, yang lemah menangis. Oh, itu kamu. Grand Supremum mengerutkan alisnya. Dia melihat bahwa cukup banyak Raja Ilahi dari ras hantu dan jiwa ada bersama pasukan pelayan iblis. Ada beberapa yang diketahui Grand Supremum. Mereka telah menandatangani kontrak dengan Yi Yun beberapa bulan lalu. Pada saat ini, orang-orang ini mengikuti pasukan pelayan iblis dan mengenakan ekspresi sedih. Hati Grand Supremum tenggelam tanpa sadar. Firasat buruk yang telah ia wujudkan. Para dewa jiwa dari ras jiwa dan hantu tampak malu ketika mereka bertemu dua patriarki Fei. Melawan gerombolan tentara celestial, dengan dewa leluhur sebagai pendukung mereka, ras puncak surga kekacauan tidak menjadi apapun selain lelucon. Perbedaan kekuatan itu terlalu besar. Para hantu baru saja melawan celestial sebelum mereka menyerah. Jiwa cepat menyerah ketika itu terjadi. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapi ancaman pembasmian ras mereka. Patriark hantu adalah di antara tentara, menonjol karena dia berbeda dari Ghost Tirk yang khas. Mereka sering memiliki tubuh seperti mayat setelah mereka mengembun, tubuh yang pucat atau pucat, tanpa tanda-tanda kehidupan. Namun, patriark hantu ini memiliki kulit yang putih dan lembut seperti terbuat dari porselen. Dia tampak sangat muda, hanya dengan mata keruh. Tubuh hantunya hampir sempurna. Untuk mencapai hal ini, patriark hantu telah menghabiskan lebih dari 100 juta tahun melampaui banyak kesengsaraan hantu. Tentu saja, begitu Chaos Heavens Heavenly Dao dimakan, tubuhnya tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Grand Supremum, Grand Primordium, Dewa Leluhur menyadari aliansi Yi Yun dengan para raja yang saleh dari berbagai ras. Patriark hantu mengirim transmisi suara kepada mereka. Hati Grand Supremum tenggelam. Bagaimana Tuhan Leluhur belajar tentang itu? Siapa yang mengkhianati kita? Itu mungkin bukan pengkhianatan. Patriark hantu menghela nafas. Mungkin Dewa Leluhur telah meninggalkan beberapa kemungkinan atau dia benar-benar sangat kuat sehingga itu di luar pemahaman kita. Singkatnya, kami telah gagal. Tentara surgawi menyerang dan mengancam penghancuran rasku, aku malu mengatakan bahwa aku tidak bisa melawan mereka dan harus tunduk. Dibandingkan dengan rasnya dimusnahkan, ketidakmampuan untuk mendapatkan tubuh yang sempurna itu sepele. Ada harapan selama dia selamat. Mungkin Dewa Leluhur hanya akan memerintah surga kekacauan selama ratusan juta tahun, tetapi ia tidak akan memerintah itu selamanya. Ini karena setelah dia melahap Chaos Heavens Heavenly Dao, Chaos Heavens perlahan-lahan akan kehilangan nilainya bagi Dewa Leluhur. Karena itu, mungkin saja dia akan pergi ketika dia selesai. Legenda mengatakan bahwa di balik alam semesta ada alam semesta lain. Kaisar manusia Lin Ming telah meninggalkan alam semesta ini bersama permaisuri Seng Mei. Mungkin akan datang suatu hari ketika Dewa Leluhur akan pergi juga. Eksistensi seperti Dewa Leluhur akan melampaui samsara dan ikatan fana apapun. Rasanya tidak mungkin dia akan kaku menempel ke alam semesta ini. Dan begitu dia pergi, semuanya bisa diperbaiki sekali lagi. Para ahli bisa dipupuk lagi setelah kematian orang lain. Warisan bela diri dapat diperbaiki bahkan jika mereka terputus. Bahkan jika Chaos Heavens Heavenly Dao dilahap, waktu pada akhirnya akan memungkinkan Chaos Heavens untuk memulihkan dirinya sendiri. Selama mereka menunggu miliaran tahun, Yuan Qi yang hilang perlahan-lahan akan kembali. Namun, jika seluruh ras mereka dimusnahkan, itu akan berakhir. Ketika itu terjadi, tidak ada cara untuk membuat kebangkitan setelah Dewa Leluhur pergi. Itu tidak layak untuk menjadi dengki. Kalian semua masih memiliki gumpalan jiwa intrinsikmu dengan Yi Yun, kamu dapat memilih untuk tunduk kepada Dewa Leluhur, tetapi berapa harga pemberontakan terhadap Yi Yun? Bisakah kamu membayar harga itu? Grand Primordium balik bertanya. Yi Yun tidak kejam seperti Dewa Leluhur. Dia mungkin menghancurkan jiwa intrinsik kita, tetapi itu tidak ada artinya baginya. Selain itu, bahkan jika dia menghancurkan jiwa kita, hanya kita yang akan binasa. Itu lebih baik daripada memusnahkan seluruh ras kita. Setelah mendengar kata-kata Patriark Hantu, Grand Supremum dan Grand Primordium menganggapnya agak ironis. Alasan pengkhianatan mereka hanya karena Yi Yun cenderung lebih baik. Ini mungkin adalah contoh utama dari pepatah jenis yang diintimidasi.
Yang lebih ironis dari semuanya adalah Grand Supremum dan Grand Primordium tidak memiliki keberanian untuk melawan Dewa Leluhur meskipun memahami prinsip ini. Tidak apa-apa jika mereka mati, tetapi untuk memiliki seluruh kota surga Fei binasa bersama mereka. Grand Supremum, Grand Primordium. Pada saat itu, Kaisar Ilahi yang memerintah berbicara. Dengan nama Dewa Leluhur, aku akan memburu Yi Yun. Sekarang, aku akan menggunakan pasukan Fei kamu. Apakah kamu setuju dengan itu? Suara Kaisar Suci terdengar melalui kota surga Fei. Kata-kata itu terdengar seperti nyanyian paling menyedihkan di telinga Grand Supremum dan Grand Primordium. Seluruh Chaos Heavens perlahan dihancurkan oleh Dewa Leluhur dan satu-satunya yang melakukan perlawanan adalah Yi Yun, tetapi karena perlawanannya, ia harus diburu melintasi seluruh Chaos Heavens. Apakah kamu menentang aku dengan diammu? Tanya Kaisar Suci. Grand Supremum dan Grand Primordium tetap diam. Tatapan Kaisar Ilahi berubah dingin ketika sepotong niat membunuh terbakar. Aku akan memberimu waktu untuk dipertimbangkan. Dewa Leluhur akan meninggalkan masalah pengkhianatan kamu untuk saat ini, tetapi tidak lagi. Jika ada waktu lain, seluruh ras kamu akan dimusnahkan. Adapun Yi Yun, dia dengan naif percaya bahwa dia telah menghapus tanda Dewa Leluhur padanya. Faktanya, sejak saat Dewa Leluhur mulai berinteraksi dengan Chaos Heavens Heavenly Dao, tidak ada apapun di Chaos Heavens yang bisa dijauhkan darinya. Lokasi Yi Yun sudah dikenal oleh Dewa Leluhur. Tidak mungkin dia melarikan diri. Aku akan bertanya sekali lagi. Apakah Fei berencana untuk mati bersama Yi Yun? Jika itu masalahnya, aku akan memenuhi keinginan kamu. Suara Kaisar Ilahi sombong. Grand Supremum memejamkan mata karena merasa sakit, seolah-olah tulang punggungnya ditarik keluar. Dia menggigit bibirnya, dan meskipun benar-benar tidak mau melakukannya, dia berkata, Fei mematuhi perintah. Grand Supremum merasa bahwa dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyampaikan kata-kata itu. Dia merasa bahwa ratusan juta tahun kultivasi sia-sia. Pada saat itu, dia tidak mengkhianati Yi Yun tetapi dirinya sendiri. Sangat bagus. Divine Emperor memberikan senyum puas. Grand Supremum, dengar perintahku. Fei akan mengirim 20 Fei Tirks dan 100.000 prajurit untuk mengikuti pasukan surgawi aku untuk memusnahkan pemberontak. Saat Kaisar Ilahi berbicara, dia memimpin pasukan pelayan iblis besarnya ke wilayah itu. Maksud dari mendapatkan balapan puncak untuk menyediakan personel hanyalah untuk membuat mereka tunduk. Semua orang tahu bahwa ras puncak akan kehilangan anggota inti mereka, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Dewa Leluhur lagi. 3 hari kemudian, pasukan surgawi menyapu Chaos Heavens. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan menakjubkan ini dari jauh. Sementara pasukan surgawi melakukan perjalanan, hamba iblis dari setiap negeri berkumpul untuk menemui mereka. Dari 10 menjadi 20 juta menjadi hampir 100 juta. Pasukan hamba iblis yang begitu besar menghancurkan langit. Selain itu, pasukan sekutu dari berbagai ras puncak berjumlah ratusan ribu. Meskipun jumlahnya kecil, mereka tidak kekurangan kekuatan. Itu masih merupakan kekuatan yang menakutkan untuk diperhitungkan. Memiliki begitu banyak orang yang berkumpul, sebenarnya, tidak menghapus Yi Yun. Sebagai gantinya, itu untuk menjamin kesuksesan absolut Dewa Leluhur melahap surgawi Dao kekacauan. Jika tidak, setelah pacuan puncak Chaos Heavens ini mengambil tindakan, bahkan jika mereka ngengat meluncur ke api, masih mungkin bagi mereka untuk ikut campur dalam melahap Dewa Leluhur dari Heavenly Dao. Dewa Leluhur tidak bisa membiarkan masalah muncul karena itu akan menyebabkan ketidaksempurnaan. Itu akan mencegah kekuatannya mencapai puncaknya, dan menghancurkan para pemberontak tidak akan memperbaiki situasi sama sekali. Sehari kemudian, pasukan besar yang terdiri dari pasukan tempur puncak Chaos Heavens masuk ke pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi adalah kekuatan inti kemanusiaan. Kemegahan adegan menarik banyak prajurit di Chaos Heavens. Meskipun mereka takut, mereka membuntuti tentara untuk menyaksikan pergantian peristiwa yang belum terjadi dalam 1 miliar tahun. 1690. Dihadapkan dengan kekuatan Dewa Leluhur, umat manusia adalah satu-satunya di antara ras-ras puncak yang tidak secara langsung tunduk. Puluhan juta hamba iblis, 100 raja ilahi, dan pasukan ratusan ribu terdiri dari berbagai ras berdiri di luar pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi secara alami tidak memiliki sarana untuk melawan. Ketika pasukan surgawi tiba, pengadilan surgawi tidak mengatur pertahanan arai. Bahkan arai pintu masuk tidak diaktifkan. Sebenarnya, mengaktifkan arai tidak ada artinya. Pasukan skala ini akan menghancurkan arai dengan satu pukulan gabungan. Bahkan mungkin saja kompleks istana pengadilan surgawi akan diratakan bersamaan dengan susunannya. Pada saat itu, di tengah alun-alun di pengadilan surgawi, 2 patriark, hukuman kutub dan langit, duduk di kursi kehormatan. Dan di bawah mereka adalah raja yang saleh dari pengadilan surgawi. Selain mereka, para raja ilahi lainnya dari faksi manusia lainnya telah tiba di sini satu demi satu. Dengan kemanusiaan, atau mungkin harus dikatakan Chaos Heavens, yang menghadapi krisis hidup dan mati, patut dipuji bahwa lebih dari setengah raja manusia yang saleh datang meskipun tahu bahwa itu adalah usaha yang fatal. Bahkan untuk raja-raja saleh yang tidak datang, itu hanya karena faksi di belakang mereka ingin meninggalkan benih untuk kelanjutan garis keturunan bela diri mereka. Umat manusia, termasuk kedua patriark, memiliki total 32 monarki yang Tuhan hadir. Di antara mereka adalah Raja Godly Ancient Mining Taixia, Divine Heart. Divinely Monarch Divine Heart pernah bertemu Yi Yun di Suanyuan Dune dan membangun beberapa ikatan. Dengan kekuatannya, ia dianggap relatif lemah di antara 32 Raja Godly. Dalam kekacauan yang kacau, kekuatannya bahkan tidak menyebabkan kegemparan. Setelah melihat pasukan yang menghabisi matahari di atas pengadilan surgawi, Divine Heart merasa sedih. Sekali waktu, menjadi raja yang saleh adalah tujuan terbesarnya dalam hidup. Dia sudah puas, tapi sekarang, dari penampilannya, dia tidak lebih dari cipratan kecil di lautan luas. Kutub, aku di sini untuk membunuh Yi Yun atas nama Dewa Leluhur. Kaisar ilahi menjulang di atas manusia di udara seperti gunung besar. Istana pengadilan surgawi muncul seperti rumah mainan yang terbuat dari kayu di bawah kakinya. Polar duduk diam di sana, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Serahkan Yi Yun, kata Kaisar ilahi lagi. Kata-katanya membuat semua orang terkejut. Apakah Yi Yun di pengadilan surgawi? Sebelumnya, Kaisar Suci telah mengatakan bahwa bahkan jika Yi Yun menghapus tanda jejak dari dirinya sendiri, lokasi Yi Yun dapat ditemukan oleh Dewa Leluhur sejak ia berinteraksi dengan Heavenly Dao Chaos Heavens.
Semua orang percaya bahwa Yi Yun mungkin telah menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi atau bahkan melarikan diri dari Chaos Heavens. Tapi yang mengejutkan mereka, Yi Yun sebenarnya berada di dalam pengadilan surgawi. Pengejaran surgawi terhadap Yi Yun secara alami akan melewati pengadilan surgawi, jadi itu menjadi salah satu tempat paling berbahaya. Pada saat itu, tidak ada tempat yang paling berbahaya adalah tempat paling aman. Kutub masih tidak menawarkan tanggapan. Dia berdiri perlahan dan melayang ke langit. Ini berlanjut sampai dia mencapai ketinggian yang sama dengan tingkat mata Kaisar Suci. Apakah kamu tidak berencana menyerahkannya? Wajah perunggu Kaisar Ilahi mengungkapkan senyum sinis. Yi Yun tampaknya memiliki pikiran jahat. Meskipun tahu dia akan mati, dia masih menggunakan pengadilan surgawi kamu sebagai perisai. Jika tidak, mengapa dia memilih tempat persembunyian terakhirnya untuk menjadi pengadilan surgawi? Pengadilan surgawi dianggap sebagai inti kemanusiaan. Dengan memilih tempat ini, apakah dia berencana melibatkan pengadilan surgawi dan membawa kehancurannya? Saat dia berbicara, Kaisar Ilahi perlahan-lahan mengulurkan tangannya. Di tengah telapak tangannya, sebuah kapak raksasa muncul dari udara tipis. Kapak raksasa itu terbuat dari logam dan diberi kilau keemasan gelap. Tidak ada yang meragukan bahwa tanah itu akan terbelah jika kapak itu membelah. Kaisar Ilahi memandangi kutub seolah-olah sedang memandangi orang yang sudah mati. Meskipun Dewa Leluhur tidak mengejar kesalahan patriarki hantu, jiwa, dan Fei, itu tidak berarti bahwa ia telah menutup mata terhadap rencana pemberontakan terhadapnya. Ada harga untuk pengkhianatan. Selain Yi Yun, seseorang harus dihukum untuk menegaskan otoritasnya. Dan seseorang ini tidak diragukan lagi adalah kutub. Selama 10 tahun terakhir ditambah, niat pemberontak Polar telah jelas. Bahkan sebelum Yi Yun muncul, Polar telah menghasut orang lain untuk memberontak. Dari kelihatannya, kamu berencana menolak. Selain Polar, tidak ada patriark lain dari ras lain yang berani terbang setinggi Kaisar Ilahi. Mereka semua memandangnya kecuali Polar. Kau membuatnya terdengar seperti bermaksud untuk menyelamatkan kami. Polar mencibir. Dia tidak takut mati. Beberapa dekade yang lalu, ketika dia mencoba untuk menyatukan berbagai Raja Ilahi dari Chaos Heavens bersama-sama, dia sudah menyadari kemungkinan terbunuh dalam aksi. Tidak apa-apa jika kamu mati, tetapi apakah kamu berencana memiliki seluruh pengadilan surgawi menemani kamu dalam kematian? Suara Divine Emperor datang dengan niat membunuh yang kaya. Jika Polar berlutut dan membiarkan dirinya dieksekusi, ia tidak keberatan mengampuni pengadilan surgawi. Namun, jika Polar berniat untuk memberontak, maka Kaisar Ilahi tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dengan pasukan berjumlah puluhan juta, bagaimana mungkin ia tidak menumpahkan darah? Dan pengadilan surgawi adalah objek pengorbanan terbaik. Saat Kaisar Ilahi mengatakan itu, roh, jiwa, dan Fey Godly Monarchs meratap dalam hati. Ras di belakang mereka adalah titik lemah mereka. Mereka tidak bisa mengabaikan mereka. Apakah Polar marah? Apakah dia tidak peduli dengan kematian umat manusia? Polar menatap lurus pada Kaisar Suci. Meski menghadapi ancaman, ia masih tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Yang dia lakukan adalah menghela nafas panjang, terlihat agak muram. Kami para pejuang telah mengolah seluruh hidup kami. Untuk apa itu? Ini bukan untuk menikmati kekayaan atau seks. Juga bukan tentang diletakkan di atas alas sementara memperbudak orang-orang di bawah kita. Kami berkultivasi untuk berjuang melawan nasib kami. Kami tidak ingin membiarkan samsara menjalankan haluannya, jadi kami berkultivasi selama bertahun-tahun. Warisan bela diri kita telah diwariskan selama jutaan tahun, miliaran tahun, dan akan jadi triliunan tahun. Bukanlah bagi kita untuk berlutut memohon belas kasihan setelah mendapatkan penguasaan. Dengan tulang punggung yang patah, tidak mungkin seseorang bisa meluruskan punggungnya. Karena surgawi ingin menghancurkan pengadilan surgawi aku akan menghadapi kamu dalam pertempuran darah. Setelah mendengar kata-kata Polar, Divine Emperor benar-benar terkejut. Dia jatuh kesurupan sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seseorang masih bisa hidup dengan tulang punggungnya patah. Pada waktunya, masih mungkin untuk pulih dengan harta. Tetapi penghancuran suatu ras akan berakhir tanpa hasil. Polar, aku tidak pernah berharap bahwa semua murid dan cicit kamu, bersama dengan pengadilan surgawi, harus menemani kamu dalam kematian karena kegembiraan sesaat. Jika kamu menginginkannya, aku akan mewujudkannya. Saat Kaisar Ilahi berbicara, jutaan hamba iblis mengelilingi pengadilan surgawi. Mereka sedang mengatur arai. Setelah formasi susunan diatur, semua yang mereka butuhkan untuk menghancurkan pengadilan surgawi akan menjadi pemikiran belaka. Setelah melihat situasi ini, para Raja Ilahi dari ras Fei, Sol, dan Ghost sangat tidak mau, tetapi mereka tidak punya pilihan selain untuk berpartisipasi dalam pertempuran mematikan ini menargetkan pengadilan surgawi. Mereka bisa melalui gerakan, tetapi mereka tidak bisa menghindari pertempuran. Jika tidak, Dewa Leluhur akan menyelesaikan masalah dengan mereka setelah memusnahkan manusia. Tepat ketika tentara pelayan iblis sedang mengatur formasi susunannya, dunia tiba-tiba mulai bergetar sedikit. Suara gemuruh keluar dari bawah tanah seperti teriakan marah binatang ilahi kuno. Aduk menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang menakjubkan. Jika seseorang mengejar gelombang kejut dengan persepsi seseorang, mereka akan menemukan bahwa gejolak tidak melemah saat mereka menyebar. Sebagai gantinya, mereka menggambar pada kekuatan surga dan bumi, berubah lebih kuat dan lebih cepat saat mereka melanjutkan. Tampaknya menyapu seluruh Chaos Heavens. Banyak prajurit dari Chaos Heavens terkejut oleh kegemparan ini. Hanya beberapa hari yang lalu, aktivasi arai besar-besaran Dewa Leluhur telah mengirim kegemparan di Chaos Heavens. Apakah ini hasil dari Dewa Leluhur lagi? Prajurit biasa mungkin bingung, tapi Kaisar Surgawi tahu betul bahwa pengadukan ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Leluhur. Jika fenomena yang menyapu seluruh Chaos Heavens ini tidak ada hubungannya dengan Dewa Leluhur, mungkinkah itu terkait dengan Yi Yun? Kaisar Ilahi segera menolak kemungkinan setelah beberapa pemikiran. Kekuatan dan pengaruh fenomena itu terlalu menakutkan. Dia menolak untuk percaya bahwa siapapun selain Dewa Leluhur mampu melakukan ini. Mengabaikan fakta bahwa Yi Yun belum menerobos ke ranah Raja Ilahi, itu masih mustahil bahkan jika dia sudah menerobos. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Dewa Leluhur telah membuat arai dan ekstraksi paksa dari Chaos Heavens Yuan Qi telah mengakibatkan perlawanan Chaos Heavens Heavenly Dao? Apakah ini hasil yang tidak terduga? Dengan mengingat hal ini, Kaisar Ilahi merasa sedikit khawatir. Dan pada saat itu, ke arah pusat gempa, 3 sosok samar muncul tinggi di langit. Sosok-sosok itu bukan manusia atau binatang, tetapi 3 bentuk dasar.
Mereka dalam bentuk kubus, bola, dan kartu datar. Apa tiga angka ini? Kaisar Ilahi bukan satu-satunya yang terpana semua orang. Bahkan Patriark Polar tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi. Dia hanya memiliki beberapa tebakan di benaknya. Tiga barang ini, terutama kubus dan bola itu kemungkinan ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Patriark Polar secara alami melihat apa yang ditinggalkan Kaisar Manusia di atas ring. Meskipun manusia Kaisar telah menyebutkan sebelumnya bahwa item di atas ring mungkin suatu hari menyelamatkan umat manusia, Patriark Polar tidak dapat menggunakan dua item ini karena dia tidak mendapatkan pengakuan mereka. Pada titik paling kritis, Patriark Polar telah mengambil cincin yang ditinggalkan Kaisar Manusia, berharap untuk memicu kekuatan Kaisar Manusia di dalam. Dia berharap bahwa dengan kekuatan Kaisar Manusia, Dewa Leluhur dapat dilawan. Polar tidak memiliki banyak harapan untuk hasil yang positif. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Yi Yun rupanya memperoleh pengakuan Kaisar Manusia. Tidak hanya itu, dia telah mengambil harta surgawi ketiga. Meskipun Polar tidak tahu apa itu, ia memiliki aura yang sama dengan dua harta surgawi lainnya. Mereka adalah aura Dao Besar Agung. Semua ini hanya diketahui oleh Yi Yun sendiri. Tidak hanya dia tahu harta surgawi yang ditinggalkan Kaisar Manusia, dia bahkan tahu apa itu Purple Crystal Origins. Saat itu, Yi Yun telah belajar tentang 12 Dewa Fei kuno saat berada di Sinhole. Kedua-belas Dewa Fei sebenarnya adalah manifestasi dari hukum Dao Besar alam semesta. Mereka tidak hanya terbatas pada Sinhole, tetapi juga mewakili hukum-hukum Dao Besar multiverse. Misalnya, Totem Fei S Heaven Fei juga memiliki bayangan ke-12 Dewa Fei. 9 Dewa Fei pertama dari 12 bukanlah rahasia. Mereka adalah iluminasi yang ekstrim, cahaya yin nether ekstrim, pohon permaisuri bumi Dao, Kaisar Naga, Phoenix berwarna 7, Kunpeng, manusia langit, manifestasi waktu, sungai kelupaan, dan manifestasi ruang, kesendirian soliter. Tapi tiga yang terakhir adalah misteri bagi seluruh dunia persilatan. Namun, Yi Yun tahu bahwa Purple Crystal Origins yang dimilikinya adalah salah satu dari tiga Dewa Fei terakhir. Namun, tidak pernah Yi Yun membayangkan bahwa barang-barang yang tersisa di cincin Kaisar Manusia adalah dua Dewa Fei yang tersisa. Menyebut mereka Dewa Fei tidak akurat. Mereka sebenarnya hanyalah penggabungan dari hukum Dao Besar alam semesta. Kaisar Manusia telah meninggalkan tanda warisannya pada dua benda ini. Hanya orang yang telah mendapatkan warisan manusia Kaisar yang dapat menerima pengakuan tanda itu. Kembali ketika Yi Yun mendapatkan pengakuan, dia tidak hanya mendapatkan dua item, dia bahkan melihat beberapa masa lalu Kaisar Manusia. Di dalam kubus ada beberapa fragmen memori Kaisar Manusia. Human Emperor juga dikenal sebagai Dao Originator The Celestial Tirk in the Sinhole dan namanya adalah Lin Ming. Kembali ketika Lin Ming pertama kali memulai karir bela dirinya, ia telah mendapatkan kubus. Lin Ming menyebutnya Magic Cube, tetapi tidak memiliki nama asli. The Magic Cube telah membantu Lin Ming pada awalnya. Jika bukan karena itu, Lin Ming tidak akan pernah menjadi manusia Kaisar nanti. Pada dasarnya, Magic Cube adalah harta surgawi yang dipadatkan dari hukum Sol. Adapun bola, itu adalah kondensasi hukum kultivasi tubuh. Kaisar Manusia telah menyebutnya Manik Roh Grand Mist. Akhirnya, kristal ungu, yang dimiliki oleh Yi Yun, adalah kondensasi hukum energi. Jiwa, energi, tubuh berhubungan dengan tiga prinsip roh, Qi, dan jiwa dalam urutan terbalik. Tiga undang-undang utama sangat mendasar bagi masyarakat. Itu sangat mendasar bagi kehidupan. Itu mendasar bagi semesta. Demikian pula, multiverse memiliki spirit, Qi, dan soul. Spirit mewakili semua objek di semesta. Banyak sekali objek adalah daging semesta. Qi mewakili semua energi di semesta. Berbagai objek lahir di tengah energi surga dan bumi. Itu adalah Qi alam semesta. Adapun jiwa, mereka adalah hukum surgawi Dao semesta. Ini adalah jiwa semesta, seperti halnya banyak objek memiliki jiwa. Karena itu, tiga harta surgawi yang terkondensasi dari tiga hukum bukan lagi harta benda. Dikombinasikan bersama, mereka adalah benih multiverse. Tiga harta surgawi memusatkan asal-usul alam semesta. Jika multiverse akan dihancurkan dan tiga harta surgawi adalah untuk menyerap sisa-sisa alam semesta dan energi yang dipancarkannya, mereka perlahan-lahan akan mengumpulkan energi yang cukup untuk meledak pada saat tertentu. Itu akan memuntahkan semua massa, energi, dan hukum Dao surgawi yang tersimpan di dalam dirinya sendiri dan membentuk semesta baru. Ini kemudian akan menjadi Big Bang untuk universe baru. Setelah penciptaan akan menjadi kehancuran. Tetapi kehancuran menyiratkan kehidupan baru. Ini juga dasar-dasar martial Dao yang diolah oleh Kaisar Manusia. Roda keberadaan 10.000 iblis melambangkan kehancuran besar, sedangkan Primordial Chaos Heavenly Dao mewakili penciptaan utama. Keduanya hadir dalam ketiga benih semesta ini. Adapun Yi Yun, dia sudah mengolah Dao kehancuran besar dan Dao penciptaan utama. Ketika ia akhirnya mendapatkan wawasan tentang semua ini, tiga harta surgawi terbang langsung ke tubuh Yi Yun. Magic Cube terkondensasi dari hukum jiwa menyatu dengan jiwa Yi Yun. Kristal ungu yang terkondensasi dari hukum energi menyatu dengan dantian Yi Yun. Bed roh yang terkondensasi dari hukum kultivasi tubuh telah menyatu dengan daging dan darah kehidupan Yi Yun. Semua ini meningkatkan kekuatan Yi Yun dengan cepat. Tidak hanya peningkatan kekuatan, itu juga sublimasi dari tatanan alami kehidupan. Belenggu yang menahan Yi Yun selama ini segera dihancurkan. Yi Yun telah memasuki kerajaan Godly Monarch dalam satu langkah. Pada saat itu, Yi Yun menyatu roh, Qi, dan jiwa sebagai satu. Dia telah menjadi satu dengan surga dan bumi, serta multiverse. Dia bahkan merasakan bahwa seluruh kekacauan surga telah menjadi bagian dari dirinya. Dia bisa merasakan denyutan tanah dari Chaos Heavens. Dia tidak perlu membuka matanya, karena dengan pikiran belaka, dia bisa merasakan semua yang terjadi di Chaos Heavens. Bahkan bak kecil tidak bisa lepas dari deteksi Yi Yun. Terlebih lagi, persepsinya dapat menyebar melampaui Chaos Heavens jika Yi Yun menginginkannya. Meskipun Yi Yun kuat di masa lalu, ia hanya fana ketika datang ke tatanan alami kehidupan. Tapi sekarang, dia berdiri dalam tatanan alami kehidupan adalah dewa. Setelah melangkah ke kerajaan Raja Ilahi, ia benar-benar telah beralih dari manusia ke Tuhan. Dia benar-benar berbeda dari Raja Ilahi lainnya di Chaos Heavens. Ini juga mengapa Yi Yun menyebabkan seluruh Chaos Heavens beresonansi dengannya ketika dia menerobos ke ranah Raja Ilahi. Proyeksi dari tiga harta surgawi menghilang satu demi satu saat mereka menyatu dengan Yi Yun. Namun,
Pada saat Yi Yun menerobos ke ranah Raja Ilahi, dia tahu betul bahwa tiga harta surgawi tidak benar-benar miliknya meskipun telah menyatu dengannya. Pada akhirnya, mereka adalah Universe Seeds of Multiverse ini, sebuah bentuk inci yang menyebabkan lahirnya multiverse berikutnya. Dia bisa meminjam kekuatan mereka, tetapi dia tidak bisa benar-benar mengambilnya. Ini juga mengapa Dao Originator Celestial Tirk telah meninggalkan mereka ketika dia meninggalkan multiverse. Mereka harus tinggal di belakang untuk melahirkan alam semesta berikutnya setelah waktu yang tak terbatas. Tetapi ketika itu terjadi, dengan Yi Yun mencapai ranah baru, dia tidak lagi membutuhkan 3 biji semesta. Dia pada akhirnya akan meninggalkan multiverse seperti Dao Originator Celestial Tirk untuk menuju ke dunia baru, untuk menyelidiki yang tak terbatas. Tentu saja, ketiga biji semesta adalah sumber absolut dari kekuatan Yi Yun. Ledakan. Dunia bergetar saat Yi Yun muncul di langit seperti dewa. Dia berdiri sejajar dengan langit dan semua prajurit di dunia memiliki perasaan bahwa mereka tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Seolah-olah dunia ini sedang dikompresi oleh penampilannya semata. Apakah itu benar-benar Yi Yun? Apakah fenomena dari sebelumnya karena dia? Apakah dia berhasil menerobos? Kaisar Ilahi merasa khawatir. Meskipun dia memiliki dugaan beberapa saat yang lalu, dia menolaknya karena kebodohannya. Tapi dari kelihatannya, ledakan energi mengerikan itu jelas datang dari Yi Yun. Dia telah menerobos ke ranah Raja Ilahi. Tapi mengapa ada fenomena seperti itu ketika menerobos ke ranah Raja Ilahi? Meskipun ras mereka disebut surgawi, mereka masih makhluk fana. Sekarang, dia merasa sedang berhadapan dengan dewa saat menghadapi Yi Yun. Pada saat itu, semua surga bumi Yuan Qi menyapu mundur dan membentuk pusaran Yuan Qi raksasa dan melonjak menuju Yi Yun. Yuan Qi dan hukum yang muncul dari fenomena duniawi kembali ke Yi Yun. Ekspresi Kaisar Ilahi berubah sedikit ketika dia berteriak, mengatur arai Gatvian, menghancurkan pengadilan surgawi, melenyapkan umat manusia, dan membunuh Yi Yun. Dia merasakan sangat gelisah. Dia perlu memanfaatkan momen sebelum Yi Yun mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya untuk melukai dia. Susunan yang didirikan oleh puluhan juta hamba iblis adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Raja Ilahi dalam kekacauan surgawi. Bahkan Kaisar Suci sendiri tidak bisa melakukannya. Selanjutnya, dia akan memimpin arai Gatvian secara pribadi untuk memastikan kematian Yi Yun. Setelah Kaisar Ilahi mengeluarkan perintahnya, puluhan juta hamba iblis mulai berkumpul di sekitar formasi susunan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan melanda pengadilan surgawi. Hanya dalam sekejap, jajaran pengadilan langit mulai runtuh. Semua istana diselimuti oleh awan sanguin dan gelap. Seolah-olah neraka telah turun ke atas mereka. Patriark Polar berdiri ke depan saat dia menghunus pedangnya. Murid pengadilan surgawi, kita akan bertarung dengan orang terakhir, tidak pernah mundur satu langkah. Membunuh, membunuh. Terobosan Yi Yun memenuhi semua Raja Dewa Manusia dengan semangat juang. Mereka terbang keluar dari berbagai tempat di pengadilan surgawi dan didakwa di barisan pelayan iblis. Meskipun mereka tahu bahwa mereka terlalu lemah terhadap pasukan celestial, mereka tidak bisa membiarkan formasi arai berhasil terbentuk sementara Yi Yun masih mengkonsolidasikan kultivasinya. Ketika itu adalah arai yang terdiri dari puluhan juta hamba iblis, itu tidak mudah untuk diaktifkan. Bunuh pengadilan surgawi, Godly Monarch First. Kaisar Ilahi memerintahkan Raja Surgawi yang saleh. Perintahnya juga diarahkan pada Raja Hantu yang hantu, jiwa, dan Fei. Pada saat ini, Raja yang saleh dari ras lain ragu-ragu atas keputusan mereka. Kekuatan Celestial tidak diragukan lagi, tetapi dengan kekuatan Yi Yun sendiri, dia telah mengguncang Chaos Heavens dan tampaknya memenuhi Celestial sebagai yang setara. Pada saat ini, hati dan pikiran mereka tanpa sadar disejajarkan dengan Yi Yun. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, tanah pecah ketika batu dan tanah terbang ke udara. Naga hitam terbang keluar dari tanah yang runtuh dan menyapu arai pelayan iblis. Setiap hamba iblis yang diserang oleh naga dimusnahkan secara instan. Bahkan banyak jenderal iblis yang setara dengan dewa ilahi manusia mengalami nasib yang sama. Apa? Semua orang merasakan sentakan di hati mereka. Ketika mereka memfokuskan mata mereka, mereka melihat bahwa naga hitam yang tak terhitung jumlahnya sebenarnya adalah akar pohon yang tebal. Dan di belakang Yi Yun, pohon yang menjulang tinggi telah memperluas dedaunannya yang subur untuk menghalangi cakrawala. Hanya tinggi pohon saja yang jauh melebihi Kaisar Suci. Sementara itu, orang-orang mendengar pekikan tajam dari mahkota pohon. Setan hijau raksasa turun dari pohon seperti harimau. Ia menyerang pasukan hamba iblis dan, seperti seekor harimau dalam kawanan domba, terlibat dalam pembantaian. Iblis hijau terlihat bahkan lebih jahat daripada hamba iblis. Tubuhnya tertutup kabut hijau yang sangat beracun. Tercemar hanya dengan sedikit saja sudah cukup untuk merusak tubuh seseorang menjadi tulang. Mulutnya yang menganga bisa melahap istana dan ada beberapa baris gigi tajam yang melapisi mulutnya. Hanya satu gigitan dari iblis hijau ini sudah cukup untuk melahap banyak pelayan iblis. Setelah melihat adegan ini, Kaisar Suci sangat marah, tetapi dia tidak bingung. Ada puluhan juta pelayan iblis. Bahkan jika pohon yang menjulang tinggi dan iblis hijau itu memaksakan, tidak mungkin mereka bisa membunuh semua. Mengatur formasi. Kaisar Divine meraung. Dia ingin mengaktifkan formasi arai sebagai Poison Demon dan pohon ilahi kayu Azure terlibat dalam pembantaian mereka. Ketika energi naik secara eksponensial, Raja Dewa Manusia langsung ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi halangan surgawi. Kaisar Ilahi tahu betul bahwa hanya dengan mengaktifkan formasi hamba iblis akan ada kesempatan untuk menghancurkan Yi Yun. Jika tidak, begitu yayasan Yi Yun dikonsolidasikan sepenuhnya, tidak mungkin dia bisa melawannya. Puluhan juta hamba iblis membayar harga untuk membeli waktu. Sama seperti pembentukan arai akan selesai, semua surga bumi Yuan Qi diisolasi dari daerah tersebut. Ruang disegel dan hukum berubah, membentuk dimensi alternatif. Pada saat itu, hanya Poison Demon yang terlibat dalam pembantaian. Akar pohon ilahi kayu Azure yang telah memberikan kerusakan besar pada para pelayan iblis telah menghilang. Namun, Kaisar Suci tidak melonggarkan penjagaannya. Itu tampak seperti ketenangan sebelum badai. Pada saat itu, satu akar ilahi demi satu mencabut dari tanah. Setiap akar ilahi adalah kumpulan lusinan akar pohon, yang membuatnya setebal kolom surgawi. Ada total 12 akar ilahi yang menyerupai 12 paku. Mereka benar-benar menusuk arai pelayan iblis. Hati Kaisar Ilahi berdebar. 12 akar ilahi telah menusuk tepat di mana 12 arai-arai berada.
Gatvian arai perkasa dan mistis, dan itu jelas sesuatu yang tidak bisa dilihat Yi Yun. Namun, sementara Yi Yun sedang mengkonsolidasikan terobosan dalam budidaya, dia langsung bisa memberitahu garis hidup arai Gatvian. 12 akar ilahi menahan 12 arai-arai. Meskipun Kaisar Ilahi dapat mematahkan akar ilahi satu demi satu, tidak ada lagi waktu baginya untuk terus mengaktifkan arai. Ini karena Kaisar Ilahi bisa mengatakan itu tinggi di langit, Yi Yun sudah sepenuhnya menyerap Yuan Qi dan hukum. Level kultivasinya sudah terkonsolidasi. Pada saat itu, aura di dunia berubah. Naga yang tertidur akhirnya terbangun. Setelah menyelesaikan terobosan, Yi Yun menggabungkan roh, Qi, dan jiwa sebagai satu. Semua prajurit surgawi hadir, bahkan hamba iblis dengan kecerdasan rendah, menghadapi Yi Yun merasa ngeri. Ini adalah penindasan dari perbedaan dalam tatanan alami kehidupan. Itu seperti kelinci yang menghadapi elang perkasa. Dewa leluhur, beritahu dewa leluhur dengan cepat. Kata seorang jenderal dewa surgawi segera. Dengan cara hal-hal berkembang, memberitahu leluhur dewa adalah cara yang paling benar dalam menangani situasi. Tidak peduli seberapa kuat Yi Yun, dia tidak akan bisa mengalahkan dewa leluhur. Di antara kerumunan, seorang jenderal ilahi celestial setinggi 70 kaki segera mengeluarkan token transmisi suara. Jangkauannya mencakup seluruh Chaos Heavens. Namun, begitu jenderal ilahi mengambil token, dia merasakan energinya mengering dengan cepat. Apa yang tampak seperti angin lembut bertiup melintasi dirinya, menyebabkan semua tindakannya, termasuk vitalitasnya, disegel sepenuhnya. Meskipun menjadi jenderal ilahi yang perkasa, ia bahkan tidak mampu mengaktifkan token transmisi suara. Adegan yang menakjubkan terjadi segera setelah itu. Tubuh jenderal ilahi mulai kehilangan kilau dengan cepat. Kulitnya yang semula berwarna perunggu berubah keabu-abuan saat mulai mengering dan menua. Rambut emasnya juga berubah seperti rumput layu kuning saat mulai rontok. Jenderal ilahi dengan cepat kehilangan vitalitasnya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, semua daging dan darah jenderal ilahi itu layu, meninggalkan tubuh kulit yang melilit tulang emas sebelum ia jatuh dari langit. Ledakan, tulang layu itu jatuh ke tanah dan hancur. Seorang jenderal ilahi surgawi meninggal begitu sederhana. Bahkan pada titik kematiannya, matanya yang busuk dan kering dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Tuan-tuan yang saleh hadir semua orang berpengetahuan. Mereka jelas tahu bahwa Yi Yun telah menggunakan hukum waktu untuk membunuh jenderal ilahi. Waktu telah dipercepat, menguras vitalitasnya dan membuatnya membusuk. Cara seperti itu bisa digunakan di tangan orang lain, tetapi itu hanya bisa digunakan untuk melawan yang lemah ketika perbedaan kekuatan sangat besar. Menggunakan hukum waktu untuk membunuh Raja Ilahi hampir mustahil. Setelah semua, umur seorang raja yang saleh itu sangat panjang. Menggunakan hukum waktu untuk menyedot semua vitalitas mereka adalah tindakan yang tak terbayangkan. Semua orang, bergabunglah untuk membunuh Yi Yun. Perintah Kaisar Ilahi dengan marah. Di mana Dewa Leluhur? Beberapa jenderal Dewa Surgawi sudah panik. Dewa Leluhur berada dalam pengasingan, dia berada dalam tahap terakhir dari penyatuan dengan Dao Surgawi. Kedua belas arai-arai akan diaktifkan. Ekspresi Kaisar Ilahi berubah sangat berat. Mereka telah mengumpulkan begitu banyak jenderal ilahi dan hamba iblis, sampai bersekutu dengan ras puncak lainnya untuk membuat mereka menyediakan pasukan. Dalam nama, dikatakan memusnahkan Yi Yun, tetapi pada kenyataannya, itu berfungsi sebagai ukuran kejutan dan kekaguman bagi Chaos Heavens. Itu untuk memastikan bahwa semuanya akan berjalan lancar pada saat terakhir ketika Dewa Leluhur menyatu dengan Dao Surgawi. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa pasukan surgawi yang hebat ini akan berada di ambang kekalahan saat menghadapi Yi Yun? Bagi tokoh-tokoh yang luar biasa kuat, jumlahnya tidak banyak artinya. Ini juga mengapa ras puncak tidak punya pilihan selain tunduk kepada Dewa Leluhur. Bangsa Celestial memiliki lebih dari 100 raja yang saleh. Namun, kecuali mereka membuat sebuah arai, mereka hanyalah awan sekilas di depan Yi Yun. Siapkan arai. Dao Surgawi dari 9 cakrawala. Perintah Kaisar Suci melalui transmisi suara. Namun, begitu hukumannya selesai, jenderal ilahi surgawi lainnya dengan cepat membusuk di bawah tatapan kaget semua orang menjadi mayat. Tidak peduli seberapa kuat dia, kecepatan di mana dia bisa membunuh terbatas. Mari bergabung untuk menaklukkan Yi Yun. Divine Emperor meraung keras. Pada saat itu, bukan hanya 100 ditambah jenderal ilahi surgawi membentuk sebuah arai, bahkan puluhan juta hamba iblis mulai memasuki formasi mereka sendiri. Dengan kedua hal itu terjadi pada saat yang sama, Yi Yun hanya bisa berurusan dengan satu dan bukan yang lain. Begitu salah satu susunan diatur, Yi Yun bisa saja ditimbulkan dengan kerusakan besar. Dan pada saat yang kritis ini, Polar terbang tinggi ke langit. Rekan Daois, suara Polar diresapi dengan Yuan Qi saat bergema sejauh 5.000 km. Kami yang berkultivasi melakukan hal itu untuk menantang surga dan mengubah nasib, untuk menghindari siklus samsara. Saat ini, Chaos Heavens sedang menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yi Yun telah menerobos ke ranah Raja Ilahi dan setara dengan Dewa Leluhur. Apa kau masih bersedia menjadi budak? Teriakan Polar terdengar seperti guntur. Lusinan Raja Dewa dari umat manusia, jiwa, dan Fei membakar hati mereka dengan semangat juang. Semangat juang mereka tidak berasal dari kata-kata Dewa Raja Kutub, tetapi dari keinginan untuk kebebasan dan kehidupan ras di belakang mereka. Mereka memang telah terlalu lama ditekan. Sejak hari Dewa Leluhur muncul, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertahan, berulang kali. Meskipun rekan-rekan Raja Ilahi mereka terbunuh, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertindak tidak sadar. Dan hari ini, semua represi ini akhirnya berubah menjadi reaksi. Pertarungan, pertarungan, pertarungan. Para leluhur dari beberapa ras besar berteriak serempak, menyebabkan lusinan Raja Ilahi dari berbagai ras untuk menyerang formasi Jenderal Ilahi Surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi yang bisa membuat dunia hancur menyebabkan petak-petak istana yang besar di pengadilan surgawi runtuh. Bahkan kekosongan itu ditembus. Pertempuran royal antara hampir 200 Raja Gadli menyebabkan lonjakan energi yang bisa merobek Chaos Heavens itu sendiri. Dan faktanya, itu memang terjadi. Sebuah lubang besar telah dibuka di Chaos Heavens saat celah di multiverse dibuka dengan paksa. Namun, tidak ada yang melarikan diri ke arah celah multiverse. Baik mereka orang-orang surgawi atau para Raja Ilahi dari ras puncak, tidak ada dari mereka yang takut pada pertempuran ini. Pada saat itu, mata Kaisar Suci terlihat seperti pecah.
Perpecahan antara kami dan mereka tidak dapat didamaikan. Jika bukan karena Dewa Leluhur perlu melahap Dao Surgawi Chaos Heavens yang membutuhkan bantuan para Raja Ilahi ini, ia akan sudah lama memusnahkan mereka semua. Dia akan melakukannya bahkan jika itu akan memicu perang dengan ras Chaos Heavens utama. Dan sekarang, Kaisar Ilahi didorong ke sudut tanpa sarana mundur. Pohon ilahi kayu azure dan iblis hijau mendatangkan kehancuran di antara para pelayan iblis. Tentara dari ras puncak berjumlah ratusan ribu juga telah memasuki pertempuran dengan tentara hamba iblis. Meskipun mereka tidak bisa menimbulkan ancaman pada pasukan pelayan iblis, itu membuat mustahil untuk mengambil formasi dalam situasi seperti itu. Di mana matamu memandang, lawanmu adalah aku. Tiba-tiba, suara yang terdengar seperti maut terdengar di telinga Kaisar Suci. Hatinya menyusut saat dia mendongak segera dan melihat Yi Yun melayang di atasnya dalam warna hitam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aku akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk jalanku menuju pencocokan Kaisar Manusia. Yi Yun mengangkat tangannya sedikit ketika roda keberadaan 10.000 iblis hitam disulap di belakangnya. Itu menyerap semua kekuatan kehancuran. Dewa setan di atas roda mewakili kehancuran. Saat itu, meskipun Kaisar Manusia telah menyelamatkan semua kehidupan, kehancuran adalah totem Kaisar Manusia. Yi Yun tahu betul bahwa bahkan jika dia telah menyatukan 3 benih semesta bersama-sama, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Kaisar Manusia. Namun, itu tidak masalah. Kaisar Manusia telah berkultivasi selama miliaran tahun sementara Yi Yun hanya berkultivasi selama sekitar 1000 tahun. Dia punya waktu untuk mempelajari Dao Surgawi untuk melarikan diri dari siklus samsara dan menggunakan kekuatan atas dunia. Mati. Setelah mengumpulkan kekuatan destruktif yang sangat besar, 10.000 Demon Well of Existence melonjak ke bawah. Kaisar Ilahi meraung saat dia menggembungkan otot-ototnya dan membakar darah ilahinya. Cahaya keemasan menyilaukan memancarkan tubuhnya. Pada saat itu, Kaisar Ilahi tidak ragu untuk membakar Origins darah ilahinya. Di belakang Kaisar Ilahi, darah ilahi yang mendidih menyulap Dewa Iblis Raksasa. Itu memiliki 3 wajah dan 3.000 lengan. Setiap tangan memegang senjata. Ini adalah martial Dao terkuat yang dipupuk oleh Kaisar Suci. Hanya dengan membakar Origins darah ilahinya dia bisa menggunakannya. Tidak ada Godly Monarch di Chaos Heavens, termasuk patriark dari setiap ras, yang dapat melakukan perlawanan terhadap Dewa Setan yang memiliki 3.000 lengan. Di medan perang ini, meskipun ada lebih dari 100 Raja Dewa terlibat dalam pertempuran, mereka semua ditekan oleh Dewa Setan yang terdiri dari 3.000 tangan Kaisar Ilahi. Semua orang melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Kekuatan dari langkah seperti itu akan muncul dalam catatan sejarah. Namun, sangat disayangkan bahwa lawan Kaisar Ilahi adalah Yi Yun. Ledakan, ledakan, ledakan. 10.000 Demon Well of Existence menekan mati-matian ketika semua senjata dalam 3.000 lengan Dewa Setan hancur dalam hitungan detik. Dewa Iblis terbang menuju roda keberadaan Iblis 10.000, tetapi kekuatan penghancuran besar tidak mungkin dipertahankan. Berbagai lengan Dewa Iblis mulai meledak satu demi satu. Ledakan. Demon God dengan 3.000 senjata dipersenjatai sepenuhnya oleh 10.000 Demon Well of Existence karena 10.000 Demon Well of Existence hitam tampak seperti penggiling yang bisa menghancurkan segalanya. Orang-orang bahkan mendengar tangisan Dewa Iblis ketika sedang ditumbuk. Wah, Kaisar Ilahi meludahkan seteguk darah. Dia mengepalkan giginya dan berencana untuk membakar yang terakhir dari Blood Origins-nya untuk menyalakan ledakan Dewa Setan di dalam roda iblis keberadaan 10.000 iblis. Bahkan jika dia gagal meledakkan Yi Yun sampai mati, itu akan menghancurkan kekuatan ilahinya. Tetapi pada saat itu, sepasang mata dingin muncul di hadapan Kaisar Suci. Melalui mata itu, Kaisar Ilahi tampaknya melihat alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mengalami kelahiran dan kehancuran. Itu adalah mata Yi Yun. Hukum terkondensasi untuk membentuk pedang raksasa yang membunuh dewa yang membelah dari surga ke bumi. Tubuh perunggu Kaisar Suci yang tingginya ribuan kaki terbelah menjadi 2 oleh serangan Yi Yun. Setelah itu, pedang itu menebas secara horizontal ketika tubuh Kaisar Suci terbelah menjadi 4. Balok pedang terbang ke segala arah, masing-masing sama menyilaukannya seperti matahari. Mayat Kaisar Ilahi telah dipotong-potong oleh Yi Yun, dan bahkan pada saat kematiannya, mata Kaisar Ilahi masih memiliki jejak keterkejutan dan kemarahan. Dia telah mencoba untuk menghancurkan diri sendiri jenazahnya dengan yang terakhir dari kesadarannya, tapi pukulan berturut-turut Yi Yun telah membelah tubuhnya, memutuskan semua meridian utamanya. Itu membuat penghancuran diri tidak mungkin. Darah ilahi berhamburan seperti hujan. Ketika semua orang melihat adegan ini, pertempuran yang terjadi seperti api yang mengamuk melambat. Kaisar Ilahi sudah mati. Kaisar Ilahi dari satu generasi telah dibunuh oleh Yi Yun. Dan proses ini memakan waktu kurang dari 1 menit. Dengan kematian Kaisar Ilahi, Surgawi telah kehilangan kepemimpinan mereka. Terlepas dari seberapa berani mereka, mereka kehilangan moral mereka. Sebaliknya, kekuatan sekutu dari ras puncak telah menaikkan moral mereka. Membunuh, membunuh, membunuh. Jutaan orang raung, menyebabkan resonansi dari tanah. Kekuatan darah yang kaya mengamuk seperti api perang, merobek-robek keretakan multiverse. Pasukan surgawi yang besar ditinggalkan berantakan oleh 1 juta orang. Tentu saja, alasan utama untuk ini adalah Yi Yun. Yi Yun bisa menaklukkan raja yang saleh hanya dengan mengangkat tangannya. Dengan pikiran belaka, dia bisa melenyapkan puluhan ribu hamba iblis. Terlepas dari itu, pohon ilahi kayu azure dan iblis racun menyebabkan kehancuran nakal. 2 penyembelih ini diberi kekuatan dari para hamba iblis. Sejumlah besar darah Kaisar Ilahi yang telah berhamburan diserap oleh pohon ilahi kayu azure dan Demon Poison. Mereka menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Terhadap musuh seperti itu, pasukan surgawi yang besar kehilangan keberanian untuk melakukan pertempuran. Seketika, pertempuran menjadi pembantaian satu sisi. Akhirnya, beberapa tokoh langit celestial tidak bisa bertahan lebih lama dan melarikan diri ke arah keretakan multiverse. Dengan yang pertama, ada yang kedua dan ketiga. Dengan lebih dari 100 raja ilahi dan puluhan juta pelayan iblis, mustahil untuk membunuh mereka semua. Bahkan Yi Yun tidak mampu melakukannya. Ketika mereka tersebar, beberapa dari mereka bersembunyi di Chaos Heavens sementara yang lain terbang ke celah multiverse. Mereka semua bingung. Pada saat ini, pasukan sekutu celestial yang dahsyat sekali menderita kekalahan telak. Dalam beberapa dekade terakhir, dendam antara ras puncak dan celestial terakumulasi dan diperdalam.
Sekarang tentara surgawi dalam keadaan berantakan dan berusaha melarikan diri, bagaimana mungkin ras-ras ini kehilangan kesempatan untuk membalas dendam? Membunuh. Ras puncak Chaos Heavens mengeluarkan teriakan perang yang memekakkan telinga, karena semua prajurit memulai pengejaran tanpa henti. Banyak orang bahkan dikejar ke dalam celah multiverse. Jika seseorang cukup kuat, menyelam ke celah multiverse untuk jarak pendek tidak menimbulkan bahaya. Di langit, sejumlah besar pelayan iblis telah dikalahkan. Namun, itu memucat dibandingkan dengan hilangnya jenderal surgawi-surgawi. Para jenderal ilahi ini selalu menikmati keberadaan yang tinggi, yang jauh melebihi Raja Saleh dari ras besar lainnya. Tapi sekarang, di bawah pengejaran Yi Yun, mereka tidak dapat bergabung untuk menghadapi musuh bersama. Satu demi satu, mereka binasa. Selama retret kacau, Yi Yun membunuh lebih dari 10 dari 100 jenderal ilahi yang melarikan diri. Dalam pertempuran yang menentukan kelangsungan hidup ras, hanya ada darah. Ketika semuanya berangsur-angsur tenang, seluruh langit, membentang sejauh ribuan kilometer, diselimuti oleh aura iblis yang hilang karena kematian para pelayan iblis. Ada ledakan aura badai dan keretakan spasial di mana-mana. Patriark Polar berlumuran darah, tetapi dia mengenakan ekspresi senang di wajahnya. Pertempuran ini sangat berharga. Bahkan jika Yi Yun benar-benar dikalahkan oleh Dewa Leluhur, dia merasa bahwa jumlah pembunuhan yang dia simpan layak dilakukan. Setelah Kaisar Ilahi dikalahkan, Patriark Polar sendiri telah membunuh seorang jenderal ilahi surgawi saja. Selain itu, Patriark Sky Hukuman juga membunuh satu, sedangkan pengadilan surgawi lainnya Godly Monarchs bergabung untuk membunuh dua. Kemanusiaan sebagai ras telah menundukkan 4. Hasil pertempuran seperti itu memiliki proporsi yang patut diperhatikan. Bagi para Celestial di masa lalu, mungkin tidak ada satupun kematian umum ilahi tunggal selama lebih dari 100 juta tahun. Karena Celestial selalu ditempatkan di atas tumpuan tinggi, yang mana monark Godly ras lain akan berani menyinggung mereka. Kapanpun seorang jenderal ilahi surgawi dan ras Godly ras lain berkelana ke ranah mistik bersama-sama, Celestial akan selalu menuai manfaat tertinggi sementara semua raja ilahi lainnya dapat lakukan adalah melatih kesabaran sedikit demi sedikit. Jika mereka datang untuk berhembus karena kepentingan mereka, mudah untuk mendatangkan kemarahan orang-orang surgawi, yang pada akhirnya akan membawa malapetaka bagi mereka. Tidak ada yang bisa memastikan keselamatan seseorang yang surgawi sediakan untuk kematian. Dan hasil yang berlebihan dari pertempuran itu semua berkat Yi Yun. Pada saat itu, berbagai patriark dan monarki yang saleh sedang melihat sosok berjubah hitam di langit. Yi Yun berdiri di sana dengan aura yang tampaknya biasa. Dia menyerupai makhluk fana yang tidak memaparkan aura mengerikan apapun. Namun, tubuhnya diwarnai darah emas gelap. Di sekelilingnya ada tubuh-tubuh raksasa perunggu. Jenderal ilahi dan kaisar ilahi ada di antara mayat-mayat itu. Mayat-mayat ini mengeluarkan aura benevolent bergelombang, tetapi semua energi langsung hilang ketika mereka mendekati Yi Yun. Pertempuran hari ini adalah semua berkat Yi Yun. Bahkan tanpa membunuh kaisar ilahi, prestasinya telah melampaui semua kekuatan gabungan dari raja yang saleh dari berbagai ras puncak. Para jenderal ilahi surgawi memiliki lebih dari 20 binasa. Jumlah kematian budak iblis tak terhitung. Terlepas dari manusia, patriarki hantu, jiwa, dan fey lainnya memandang Yi Yun saat mereka menahan kata-kata mereka. Mereka merasa bersalah dan malu menghadapi Yi Yun. Sebelumnya, mereka semua mengkhianati Yi Yun. Pada saat itu, Patriark Fei berdiri ke depan. Dia memiliki beberapa ikatan dengan Yi Yun dan mungkin bisa bertukar kata. Tuan Muda Yi, aku harus meminta maaf dengan tulus karena kembali ke kontrak kami. Jiwa aku ada di tangan kamu, dan aku tidak bisa mengatakan bagaimana kamu menghukum aku. Namun, pengkhianatan kami adalah keputusan pribadi kami dan tidak ada hubungannya dengan ras Fei secara keseluruhan. Tuan Muda Yi, aku harap kamu akan membiarkan Fei melanjutkan garis keturunan mereka di masa depan. Yi Yun dan Dewa Leluhur berselisih tak tertandingi. Meskipun peluang kemenangan Yi Yun tampak rendah, ia terikat untuk memerintah tertinggi jika ia menang secara kebetulan. Dalam hal ini, semua kehidupan ras yang berbeda akan ada di tangannya. Nasib ras ini semua akan tergantung pada suasana hati Yi Yun. Ketika itu terjadi, Yi Yun akan menjadi penguasa absolut dari Chaos Heavens. Yi Yun melirik acuh tak acuh pada Patriark Agung Fei yang menundukkan kepalanya dalam diam. Di belakang Grand Supremum Patriark, Fei Godly Monarchs lainnya merasakan jantung mereka berdebar ketika mereka merasakan tatapan Yi Yun pada mereka. Seolah-olah mereka telah dilihat sepenuhnya. Kekuatan represif yang diberikan Yi Yun terlalu kuat. Perbedaan besar dalam kekuatan dan keputusan nasib masa depan mereka membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah subjek di hadapan seorang raja ketika menghadapi Yi Yun. Yi Yun tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah melirik raja-raja yang saleh sebelum mengabaikan mereka. Pada saat ini, dia tidak lagi khawatir dengan masalah seperti itu. Bagaimanapun juga, berbagai ras puncak telah membantunya dalam pertempuran ini. Paling tidak, mereka telah menahan para jenderal ilahi surgawi dan mencegah mereka atau puluhan juta hamba iblis membentuk barisan. Bahkan jika kedua belah pihak berhasil mengatur formasi arai, Yi Yun masih punya cara untuk berurusan dengan mereka. Hanya saja Yi Yun harus membayar cukup mahal untuk melakukannya. Pada saat itu, Yi Yun tidak ingin membuang sedikit pun dari Yuan Qi-nya. Karena, lawan sejatinya bukanlah Kaisar Suci. Ini hanyalah awal dari pertempuran besar di depannya. Yi Yun menunggu diam-diam dan pada saat itu, ratusan ribu pejuang dari setiap ras, termasuk murid-murid pengadilan surgawi, lusinan Raja Dewa dan Bapa Bangsa diam. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa yang sedang menunggu Yi Yun. Ini tentang waktu. Yi Yun tiba-tiba berkata tiba-tiba, tetapi tidak ada yang mengerti apa yang dia bicarakan. Pada saat itulah tanah tiba-tiba bergetar. Gempa itu ribuan kali, jika tidak jutaan kali, lebih mengerikan daripada gempa bumi di masa lalu. Gempa itu tidak terlokalisir tetapi terjadi di seluruh Chaos Heavens. Jika seseorang melihat Chaos Heavens dari celah multiverse, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh Chaos Heavens bergetar. Bahkan membran multiverse bergetar seolah-olah itu akan hancur setiap saat. Dan jika membran multiverse hancur, Chaos Heavens akan berhenti menjadi Chaos Heavens. Itu akan menjadi bagian dari keretakan multiverse dan ketika itu terjadi, semua surga bumi Yuan Qi di Chaos Heavens akan meresap ke dalam keretakan multiverse sampai semua Yuan Qi hilang. Ketika itu terjadi, Chaos Heavens akan berada dalam situasi yang sama dengan Dune Xuanyuan. Penambangan bisa dilakukan di Chaos Heavens, tetapi itu tidak akan lagi menjadi tempat yang cocok untuk budidaya atau bahkan hanya hidup.
Semua orang memperhatikan fenomena ini, membran multiverse bergetar. Ini. Raja Gadli memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menggetarkan hati mereka. Setelah membran multiverse hancur, hasilnya akan menjadi bencana. Apakah itu dewa leluhur? Hati semua orang berdebar. Pergantian peristiwa dahsyat seperti itu hanya bisa merupakan hasil dari dewa leluhur. Arai Core, 12 arai-arai telah diaktifkan. Patriark Grand Supremum tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seberkas cahaya menyilaukan meledak dari pegunungan belakang pengadilan surgawi, menyodorkan ke langit seperti pedang dewa. Istana yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam radius balok dan dilenyapkan, langsung menghilang dari keberadaan. Kembali ketika Dewa Leluhur memilih untuk mengatur arai Chaos Heavens, ia telah memilih 12 tempat dengan surga bumi Yuan Qi yang kaya sebagai inti arai, dan 72 sumber Vena roh tingkat pertama lainnya sebagai simpul arai kunci. Ke-12 arai-arai ini adalah tempat pembuluh darah utama Chaos Heavens berada. Itu termasuk inti VS Heaven Face City, pengadilan surgawi manusia, sungai Sky Ghost of the Netherworld di antara jajarannya. Sekitar 2 minggu yang lalu, 72 node arai kelas 1 telah diaktifkan. Sekarang, sudah waktunya untuk 12 core arai utama. Para leluhur yang hadir memancarkan persepsi mereka dan memang, mereka melihat sinar ilahi melonjak ke langit dari wilayah mereka sendiri. Itu sama dengan kota surga Fei dan sungai langit Netherworld. Sinar ilahi memuntahkan Yuan Qi yang telah terakumulasi di tanah ini selama miliaran tahun. Sekarang, air itu memancar keluar seperti air. Itu seperti pengeringan kolam untuk menangkap ikan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sejumput itu. Ketika berbagai patriark merasakan sakit, mereka tahu tanpa keraguan bahwa Dewa Leluhur telah mulai melahap surgawi Chaos Heavens Heavenly Dao. Arai tidak lagi dapat dihentikan. Gempa bumi yang melibatkan seluruh Chaos Heavens hanya akan berubah lebih mengerikan. Retakan mengerikan muncul dari udara tipis ketika jurang besar terbentuk dengan kecepatan yang menakjubkan. Semuanya menyebar sejauh jutaan kilometer dan mencapai ratusan ribu bahkan jutaan kaki. Ini adalah lereng terjal-terjal. Dan saat retakan ini semakin dalam, aura yang menakutkan merembes keluar dari dasar jurang ini. Tampaknya membekukan jiwa semua orang yang hadir seolah-olah jurang ini mengarah ke dunia bawah. Ini adalah kekuatan penghancuran dunia. Sebagai Raja Saleh dari Chaos Heavens, semua orang yang hadir memiliki pengetahuan. Mereka sering mengunjungi Great Worlds di ambang kehancuran. Ini termasuk Yi Yun yang pernah ke dunia besar Azurewood yang berada di ambang kehancuran. Dari sana, dia telah mempelajari hukum kehancuran besar. Saat itu, dunia besar Azurewood dipenuhi dengan asap apokaliptik korosif. Dan sekarang, meskipun aura yang melapisi jurang Chaos Heavens jauh lebih tidak korosif daripada asap apokaliptik, mereka menunjukkan beberapa kemiripan. Ini berarti bahwa Chaos Heavens mulai berkurang. Tentu saja, untuk alam semesta yang begitu besar, agar ia benar-benar menurun, prosesnya mungkin akan membutuhkan 1 miliar tahun atau lebih. Meski begitu, fenomena ini mulai dari Waxing ke memudarnya meninggalkan para pejuang Chaos Heavens merasa sedih dan putus asa. Wilayah mereka akan jatuh, dan Chaos Heavens mulai berkurang. Kemana mereka pergi? 1698